Ketemu lagi sama teman-teman semuanya yang ada di sini. Mohon maaf, memang lagi banyak banget kegiatan. Saya pengen sharing nih makanya. Yuk kita mulai langsung teman-teman. Wah ini nggak ada intro apapun karena saya cuma kebagian satu hari terakhir. Salam kenal semuanya. Mbak minta tolong PowerPoint, kita langsung mulai aja karena biar nanti semuanya dapat ya. Kayak gitu. Sampai jam 5, tapi kemarin saya Mbak minta tolong sampai jam 6 karena kalau sampai jam 5 tok nanti nggak cukup. Tuh kayak gitu. Ya, akhir-akhir ini memang sedang terjadi banyak masalah. Masalah saya punya banyak masalah, tapi happy problem, happy problem. Happy problem dalam artian bukan masalah yang sangat serius karena tiap hari masalahnya serius terus, jadi ya, ya gimana lagi itu kayak gitu. Ya, next Mbak, coba next. Ini coba layarnya. Oke, good. Teman-teman semuanya yang paling jauh dari mana nih? Paling jauh dari mana? Palembang. Dari mana lagi? NTB, Bima, ada yang dari Papua, Makassar. Wih, Mas Afid di Jogja, Mas. Gorontalo, Jogja. Good. Mana lagi yang paling jauh? Kasih, Magelang. Oke, oke. Pada ikut acara growth hacking karena apa ya? Saya jadi deg-degan. Teman-teman, seperti biasa di hari pertama nggak ada masalah. Kita turunin ekspektasi dulu ya, karena banyak orang sakit hati itu karena ekspektasinya terlalu tinggi, tapi ternyata delivery-nya nggak maksimal. Jadi dalam setiap hal saya selalu berprinsip bahwa kalau saya pengen sesuatu, saya turunin dulu ekspektasi, itu pasti. Karena kalau nggak biasanya lebih banyak sakit hatinya, kayak gitu. Ya, jadi kita turunin dulu ekspektasinya supaya kita lebih enak sharingnya hari ini. Mbak Rida bisa bersuara nggak ini? Coba Mbak tes Mbak. Halo, siap. Oke, Aman Mas suaranya? oh ya Mbak Rida bisa bersuara. Good. Yuk, PowerPoint. Sudah Mas? PowerPoint-nya next di Next. next slide. Ya, teman-teman semuanya, salam kenal. Tak kenal maka tak sayang. Sebagian di sini sudah pada kenal semuanya, cuman saya mau kenalan lagi supaya lebih afdal. Ini kayaknya ada yang kurang ya beberapa hal ya. 2012 sampai 2020 Samtara belum dimasukin, Sironium belum dimasukin, Inspirabook belum dimasukin. Oke, good. Ini nanti kita evaluasi lah di belakang. Jadi saya Alvan Wahilham Robani, tapi biasa dipanggil Alvan Robani. Kebetulan sejak tahun 2012 sampai tahun 2020 saya dipasrahin atau dipercaya untuk menghandle beberapa bisnis, menghandle beberapa hal dari mulai dulu awal-awal Inspirabook. BTW teman-teman, saya mulai dari customer service juga ya. Jadi jangan ada ekspektasi Mas Alvan datang tiba-tiba langsung tinggi jabatannya atau tiba-tiba langsung dinaikin seenak jidat jabatannya. Enggak, saya juga perlu pembuktian juga. Jadi kita ada sebuah holding group yang di dalamnya itu ada beberapa unit bisnis, ada salah satunya Photo Story, ID Photobook, Rumah Warna, Cover Super, Aksoro, dulu ada Santara, kita sempat coba Sironium, Business Hack ada di dalamnya juga, terus dulu sempat Lanin Property juga, itu ada juga di dalamnya. Tapi ya gitu, yang namanya perjalanan bisnis itu nggak semulus kayak yang orang lain bayangkan. Pasti ada failed, ada gagal. Dan membangun tim itu nggak semulus yang orang bayangkan juga. Pasti ada yang pergi, ada yang resign. Dan itu semuanya sudah terangkum jadi satu di materi hari ini. Yang saya pengen teman-teman semuanya, atau saya sharing sama teman-teman semuanya. Itu kayak gitu. Mas, apakah lebih banyak gagalnya? Banyak banget gagalnya. Banyak banget juga nggak terlalu banyak berhasilnya, tapi lebih banyak gagalnya. Nah, yang saya pengen share adalah di sini itu bahwa membangun tim itu proses. Layaknya membangun tim bisnis itu juga proses. Nggak gampang, nggak yang seenak, nggak seenak gini. Kita nyetak roti, terus langsung jadi di oven itu nggak yang sehari, nggak yang 2 hari.
Jadi bangun tim itu panjang. Itu kayak gitu. Next, Mbak. Saya mulai dari customer service teman-teman semuanya, mulai dari bawah. Saya juga butuh pembuktian ke teman-teman semuanya juga. Pembuktian ke leader-leader saya yang lebih dulu dan lebih tua daripada saya. Kebetulan saya dulu start di Inspirabook sebagai tim sales, tim deal maker. Saya ngedilin waktu itu, ya saya bersyukur. Bersyukurnya gimana? Saya ditaruh di situ. Ada habit seorang sales atau habit dari ini ya, kalau saya develop sales biasanya zaman dulu itu adalah saya pada saat itu 3 bulan nelpon orang yang enggak saya kenal untuk nawarin produk saya pakai Yellow Page. Saya punya 10 orang, yang sisa tinggal saya tok. Yang lainnya pada resign semua, yang 9. Itu kayak gitu. Itu makanya kenapa teman-teman nanti kalau ngedevelop calon leader atau ngedevelop orang-orang yang pada akhirnya akan dipercaya, jangan sekali-kali dikasih kemudahan. Itu kayak gitu. Itu prinsip saya. Yang kedua adalah kenapa saya juga mulai dari tim customer service dari awal, itu kayak gitu. Saya pengen bahwa oke, kita di sini semua sadar bahwa potensi tim kita itu gede, nggak cuman mereka jadi tim spesialis yang ngerjain kerjaan harian aja, itu nggak kayak gitu. Saya mulai telepon dulu dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam tanpa berhenti, sehari 300 kontak dan semuanya nolak, semuanya nge-reject. Itu kayak gitu. Jadi teman-teman tahu ya, kalau di sini ada yang punya Yellow Page, nggak, buku warna kuning. Kalau zaman dulu kan ada ya, ya nggak Pak Muji? Pernah tahu belum Pak Muji? Itu saya telepon itu, tawarin produk, itu kayak ditawarin banget. Itu kira-kira kayak ya emang nggak ada yang angkat, ada yang angkat tapi terus nggak respon, minta proposal udah dibuatin nggak ngasih. Weh Pak Heri, apa kabar Pak Heri? Jadi gugup saya ngomong di depan. Itu kayak gitu, nelpon. Dan itu nelpon 3 bulan nggak berhenti. Kerjaannya nelpon. Itu sampai mulut saya agak doer kayak sekarang. Makanya sebenarnya saya belajar public speaking tuh ya dari zaman dulu saya nelponin orang itu. 10 orang bareng-bareng masuk, tinggal sisa saya 1 tok. Ya. Jadi perjalanan untuk menjadi leader itu pembuktiannya panjang. Dan dulu saya sempat dikasih tahu bahwa Mas Alvan kalau mau jadi leader itu nggak cukup dekat dengan saya, atau dengan saya itu dulu ada Mas Satya, ada Mas Zulhan, ada Mas Safri, nggak cukup dengan gitu. Mas Alvan harus membuktikan, oke sip, apa yang harus saya buktiin dulu kayak gitu kan. Jadi prinsip saya sejak awal itu adalah saya senang menari di bawah tekanan. Jadi kalau ada tekanan tuh biasanya saya lebih bersemangat. Itu kayak gitu. Kalau ada tekanan, ada pressure, ada hal-hal yang itu susah, itu biasanya saya lebih bersemangat buat ngerjain. Itu dulu. Nah sekarang ya, kalau ada hal yang lebih mudah, kenapa hal yang lebih susah? Nah iya kan, gitu. Ya. Pada saat itu kebetulan posisi saya di sales teman-teman semuanya, tapi dulu sempat ada orang, wah kalau sales tuh jarang banget bisa jadi leader, apalagi seorang spesialis yang bagus tuh jarang banget bisa jadi leader. Karena gamesnya leader itu berbeda. Tapi saya patahkan stigma itu bahwa kalau kamu mau jadi leader ya kamu harus hebat di spesialisasimu itu apa, itu kayak gitu. Sekarang prinsip saya kayak gitu. Misalnya kamu product development, kamu mau jadi leader, ya kamu harus jagoan di product development plus kamu bisa manage orang. Nah, prinsip saya sekarang kayak gitu. Itu kayak gitu ya. Alhamdulillah 3 bulan pertama nggak ada progres. Bulan keempat saya mulai menunjukkan banyak yang closing, dikit-dikit datang. Bulan kelima ada 20 CS retail, saat itu tak kalahin omsetnya dalam 1 bulan saya sendirian. Gitu kayak gitu, bersyukurnya saya di Inspirabook pada waktu itu. Terus saya waktu dipindah ke Cover Super awal-awal, sebelum diangkat jadi leader juga ada sekitar 17 tim CS retail itu kayak yang beli 100.000, 200 ribuan. Saya sendiri ya tak kalahin semua omsetnya. Itu salah satu nanti kita belajar 5 tangga leadership adalah sebagai pimpinan kita itu harus produksi. Kita produksi itu means berprestasi. Kalau tim kita mau loyal sama kita, mau respect sama kita, kita sebagai leader itu harus berprestasi. Dan itu harga mutlak yang harus dibayar. Jadi jangan kita demanding sama sesuatu, tapi kita sendiri nggak bisa pembuktian. Itu kayak gitu. Ini makanya kenapa sesi ini terbatas. Hanya untuk leader, hanya untuk owner, itu kayak gitu. Kemarin saya minta. Ya, teman-teman semua yang ada di sini ya. Itu kayak gitu. Waktu itu saya juga dipindah, masih di dunia marketing dan sales.
di rumah warna fashion waktu itu, produk cewek. Nah, saya kan wah gila nih, dari produk buku pindah ke cover, pindah ke produk cewek, gimana ini, pusing kayak gitu. Akhirnya saya bisa pembuktian juga, saya bersyukur alhamdulillah jadi the best juga, jadi yang terbaik juga di situ, ngalahin sales teman-teman yang lain. Karena memang sejak awal prinsip saya senang berkompetisi, dan di dalam kompetisi saya senang menang, itu kayak gitu. Saya nggak senang kalah. Dan dalam meng-hire tim, saya senang punya tim yang mindset-nya itu pemenang. Enggak cuman mereka bermain untuk aman. Sejak awal, sejak hiring itu udah tak seleksi banget. Mbak, coba naik ke atas meja, berani nggak berani, udah nggak tak terima. Itu kayak gitu. Karena saya senang orang-orang yang kompetitif. Itu kayak gitu. Kompetitif itu buat apa? Kompetitif itu untuk menggerakkan perusahaan biar bergerak terus. Saya senang orang-orang kompetitif tuh. Sejak awal kayak gitu. Karena apa? Karena jiwa saya kompetitif sejak awal. Saya senang sama detail-detail kecil. Saya senang aware sama small things, karena menurut saya hal-hal kecil ini matters. Saya belajar ini dari apa? Dari beberapa waktu terakhir pengalaman saya benerin perusahaan-perusahaan rusak. Biasanya perusahaan rusak itu kan di people. People-nya kenapa? Karena mereka nggak aware sama hal-hal kecil. Itu makanya setiap ada hal-hal kecil yang ada di depan mata saya dan itu nggak pas, biasanya langsung saya tegur orangnya. Marah nggak orangnya? Ya mau marah, mau nangis, ya udah, wong apa namanya, kalau nggak kayak gitu ya pergerakan di dalam perusahaan lama. Ini saya framing dulu bahwa kalau kemarin Mbak Rindi pendekatannya konservatif, saya pendekatannya dua hal, konservatif dan agresif, itu kayak gitu. Jadi itu yang penting, kita adalah saling melengkapi. Ya teman-teman, saya mau cerita, saya dari customer service juga, saya dari bawah juga, dan untuk naik itu nggak bisa sekedar naik. Untuk naik itu nggak bisa sekedar naik, kita harus pembuktian. Saya harus membuktikan diri saya bahwa saya pantas naik menjadi leader. Itu kayak gitu. Karena kalau nggak dibuktikan, gimana nanti akhirnya? Kalau nggak dibuktikan, ya orang-orang melihat kita, ah ngapain sih itu leader baru itu? Atau, ah serius Mas Alvan jadi leader, emang dia bisa? Pertanyaan itu selalu muncul. Itu kenapa? Karena kita ngangkat leader, tapi leader tersebut nggak berprestasi, atau leader tersebut berprestasi, tapi berprestasi untuk dirinya sendiri, nggak bisa ngangkat orang-orang yang lain. Karena kalau kita udah jadi leader, games-nya itu berbeda. Games-nya itu adalah mengelola orang lain. Itu kayak gitu. Ya, enggak cuma mengelola buat dirinya sendiri. Tapi karena saking cepatnya ekspansi bisnis kita nggak sabar, ah ya udahlah dia aja kita angkat jadi leader, nanti jadinya blunder. Itu kayak gitu. Ya, ini nanti saya mau cerita pengalaman blunder nih. Saya ada beberapa hal blunder sebenarnya, ngangkat leader yang memang terlalu cepat. Blundernya gimana? Baper, nggak bisa nge-manage orang lain, prestasi terus hilang gara-gara kecepatan kita angkat jadi leader, ya, resign karena apa? Nggak tahan jadi leader. Hati-hati loh, orang bagus karena mereka nggak paham ilmu leadership, nggak paham ilmu manajemen, itu bisa resign loh gara-gara cuma diangkat jadi leader. Itu kayak gitu, ya. Karena beda, seninya menjadi leader itu berbeda. Berbedanya itu gimana? Berbedanya itu orang leader itu, leader ini ya, leader di ekspektasi saya mereka harus punya kemampuan yang lengkap. Lengkap itu gimana? Dia harus seorang generalis. Yang kedua, dia harus paham ilmu manajerial. Yang ketiga, ilmu spesialisasinya itu nggak hilang. Ya, ilmu spesialisasinya itu nggak hilang. Dia tetap hebat saat menjadi leader dengan ilmu spesialisasinya. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah dia punya sifat influence. Nggak kalah sama orang lain. Dia bisa ngatur. Itu kayak gitu. Ya, teman-teman semuanya. Jadi, itu yang perlu banget dipahami atau kita renungkan bersama saat kita pengen ngangkat leader. Next, Mbak. Ya, teman-teman semuanya, ini proyek terbaru kita, teman-teman kalau ke Jogja nanti silahkan main. Kebetulan kita sejak tahun 2012 sampai tahun 2020, sering saya ulang, fokusnya adalah membangun tim. Fokusnya membangun tim itu gimana? Fokusnya membangun tim adalah kita belum berbisnis. Itu kayak gitu. Kita belum berbisnis sama sekali. Di 2020 kemarin, 10 Oktober, itu kita baru resmi berbisnis. Itu kayak gitu. Dan
Sepakat apa? Sepakatnya berbisnis, kita pengen masuk ke leisure. Itu kayak gitu. Kenapa masuk ke situ? Ya karena kita kalau mau perang teknologi, Cina udah lebih jago, mau perang modal, Amerika udah lebih jago. Terus akhirnya apa? Ya udah kita kultural aja. Itu kayak gitu. Makanya kita pengen masuk ke leisure. Tapi ya masih sedikit yang kita mulai. Teman-teman yang tahu tumpeng menoreh, silahkan teman-teman bisa main kapan-kapan, ajak saya ke sana. Saya punya passwordnya nanti. Itu kayak gitu. Kita lagi bangun penginapan juga. Itu nanti penginapan kalau pas awannya turun benar-benar di atas awan itu penginapannya. Jadi ngerasain sensasi nginep di atas awan, teman-teman semuanya. Belum jadi sih, karena kita lagi bangun restonya dulu di sana. Terus kita lagi bangun tumpeng ayu juga. Ini tumpeng ayu ini lift terpanjang di Asia, ya nggak usah ngomongin Asia Tenggara lah, kejauhan. Lift terpanjang di Yogyakarta, 140 meter membentang dari atas gunung turun, itu nanti dia akan nembus awan di sana. Saya tadi minta gambarnya diupload, tapi ternyata nggak diupload. Gitu. Ya, itu kita lagi masuk ke leisure industry. Ikut nanam saham boleh Mas Alvan? Hehe, bentar Mas, aku butuh strategic partner ya. Ke Jogja aja Mas, ke Jogja pokoknya nanti kita ajak main ke sana. Ini lagi dalam tahap pembangunan juga. Terus teman-teman kalau tahu ada skuter di Malioboro yang kemarin sempat dihujat, itu kita yang bikin, biar memang kita menyerang diri kita sendiri. Namanya Hornet Nest. Jadi Hornet Nest. Kayak Israel itu bikin ISIS, Israel itu bikin apa namanya, ya ISIS lah, kita ngomong ISIS saja. Itu adalah untuk supaya negaranya tidak diserang sendiri. Itu kayak gitu. Ya, itu jadi makanya kemarin sempat viral di media, seputar di Malioboro mengganggu dan lain-lain. Ya itu ya emang mengganggu sebenarnya, tapi kan secara jangka panjang Malioboro itu kan mau ditertibin ya, pedagang-pedagangnya mau pada masuk ke satu wilayah. Kita sebenarnya dengan adanya skuter itu adalah menambah destinasi wisata baru. Menambah destinasi wisata baru. Itu kayak gitu. Harapannya kayak gitu. Jadi sekarang kalau teman-teman ngelihat itu dari Tugu ke arah Kopi Jos itu kan ramai banget ya. Itu kan ramai orang main skuter. Tapi kalau kita yang ada di Malioboro, bisa nggak tiba-tiba kita usir yang ada di Tugu Malioboro karena mereka ilegal. Sedangkan kita berizin, dan untuk itu saya kemarin udah share di growth hacking offline kan sama teman-teman semuanya. Kita sampai masuk ke pemerintahan dan lain-lain, yaitu buat buat ngamanin itu kayak gitu, buat ngamanin itu. Ya, itu ada juga skuter di Malioboro. Jadi ini on the way, obrolan warung kopi guys. On the way kita lagi bangun VW listrik. Kenapa listrik? Ya karena supaya orang nggak gampang ikut-ikutan, karena nyari mesin listrik kan susah ya. Itu kayak gitu. Kalau VW mesin kan udah banyak, di Borobudur ada 500-an VW mesin mungkin. Kita pengen itu operating di kota, jadi kalaupun mau masuk ke kota VW-nya ya kamu harus listrik. Itu adalah barrier to entry namanya, supaya kita punya barrier to entry yang luas. Orang nggak gampang masuk. Kayak gitu. Ya, teman-teman semuanya, ada balon udara terakhir, kita lagi bersihin lahannya daripada jauh-jauh ke Kapadokia, besok ke Menoreh aja, ada balon udara juga. Kita lagi pasang di beberapa tempat. Goals-nya apa? Goals-nya satu, masyarakat sejahtera. Kedua adalah kita menambah destinasi wisata baru, bahwa main di kota sendiri itu lebih asik loh. Nah, itu kayak gitu. Ya, dengan adanya tumpeng menoreh, biasanya itu penjual gorengan yang sehari cuma laku 8, laku 10, sekarang tiap hari 100, 200. Jadi kayak gitu. Itu kan menaikkan taraf kehidupan, level ekonominya tuh naik. Itulah berbisnis, membangun ekosistem. Itu prinsip kita. Ya, jadi teman-teman semuanya, nanti kalau ke Jogja, monggo silahkan main, mampir. Ada tumpeng menoreh, tumpeng ayu, ada balon udara menoreh. Kalau mau skuteran ya skuteran di Malioboro juga bisa. Nanti nginep, sensasi nginep di atas awan. Nah itu juga monggo teman-teman semuanya, kabari anak-anak Aksara ya kalau main ya. Ya itu kita lagi moving ke situ bisnisnya, ke pariwisata. Ada satu lahan di Malang sekitar 8 hektar, itu lagi mau kita garap juga, cuman nanti kalau misalnya udah jadi aja lah saya ceritain.
nggak elok nek belum jadi saya cerita nanti nggak bluffing. Bohong. Kayak gitu karena kan belum jadi. Ya, itu teman-teman semuanya. Next, Mbak. Nah, ini ya tadi yang tak maksud tumpeng ayu ya, teman-teman semua. Ini liftnya panjang banget 140 meter nih. Nih, kalau teman-teman misalnya nanti ke sini tuh kayak makan tapi bisa di dalam awan, bisa di atasnya awan. Gitu. Next, Mbak. Oke, gitu ya, teman-teman. Terus, Mas Alvan, kenapa sharing tentang bangun tim? Sharing tentang bangun tim ini tak ambil dari wisdom saya dapat beberapa tahun terakhir dari benerin beberapa perusahaan yang rusak. Salah satunya ada Cover Super yang waktu itu minus sampai 4 miliar, terus IDP, ID Photo Book itu minus sampai 18 miliar pada waktu itu. Kita pegang sebentar sampai tinggal separuh, terus akhirnya kita gantian sama partner. Ada juga saya nyebutnya other project ya, satunya minus 14 M, satunya lagi minus sampai 32 miliar. Ya kalau yang kecil-kecil properti kita 2 miliar dan lain-lain itu banyak banget di situ. Jadi kalau kita mau mendidik seorang leader, mereka itu harus punya mentalitas yang kuat. Kalau saya nyebutnya kayak gitu, karena yang dihandle adalah bisnis. Bisnis itu menyangkut kehidupan orang. Terus, Mas, apakah waktu ngehandle yang minus-minus ini smooth berjalan? Enggak smooth sama sekali. Cover Super 4 miliar, 300 orang, tinggal sisa 12 orang. Lainnya saya PHK, enggak kuat bayar soalnya. Itu kayak gitu. Kebayang, waktu itu umur saya 18 tahun, PHK orang-orang yang lebih tua. Saya yang ngomong, yuk kita bagi-bagi. Saya pikir-pikir, setelah saya ngomong satu-satu, ini tak panggil satu-satu kok nggak selesai-selesai. Akhirnya sekali tak panggil 5, 10, tak panggil 10. Mas, udah tahu kondisi perusahaan? Udah. Gimana Mas kira-kira? Nggak jawab semua, bingung semua. Oke, bingung. Terus, ya ini kita nggak bisa bayar Mas, kita nggak tentu banget. Jenengan mau keluar sendiri atau mau kita PHK keluarkan. Tapi kalau kita PHK keluarkan, ya nggak ada pesangon, ya udah Mas keluar sendiri. Statementnya muncul keluar sendiri, jadi kita nggak perlu ngasih pesangon. Itu pada waktu itu ya saya beruntung mendapatkan wisdom itu di umur 18 tahun. Sampai saya tuh dikabarkan, wah itu perusahaan Mas Alvan bangkrut, itu udah nggak bisa apa, kan sebagian orang-orang kampung saya ya itu ya yang pada masuk di situ, wah terus bangkrut itu apa namanya, nggak ada pemasukan, orang-orangnya pada di PHK. Tapi ya muka tebel, hati saya tebel, telinga saya tebel, itu kayak gitu. Jadi ya itu resiko, itu resiko. Tapi jujur, itu membangun mental saya. Jujur kalau misalnya Mas Alvan selama ini belajar leadership, dari mana paling banyak? Saya dari minusnya 4 miliar Cover Super itu. Tiap hari didatengin debt collector, mau digebukin, dibawain senjata, sajam, polisi datang, gara-gara saya ngasih cek kosong, ribut sama kakak saya. Ingat banget, kakak saya waktu itu tak bilangin, Mbak, saya mau dibuatin cek BNI, kayak gitu kan. Buat apa? Ini buat bayar utang. Ya namanya anak di bawah umur, ya kan? Namanya anak di bawah umur, ya saya asal saja cek tak 200 juta, 300 juta, 400 juta. Nggak lihat bulannya, langsung tak bagiin ke supplier. Hari H, supplier nangis-nangis. Kok nggak ada, kok kosong, duitnya nggak masuk. Polisi datang ke kantor. Oh, Mas Alvan masih di bawah umur, nggak bisa ditangkap. Terus akhirnya mbak saya yang kena interogasi. Ya, waktu itu saya ribut sama kakak saya tuh setahun. Diemin, saya Idul Fitri itu tak ajak maaf-maafan, nggak mau lihat saya. Tak ajak salaman juga nggak mau nyalamin saya. Kayak gitu. Sedikit pengalaman lah ya. Saya belajar pengalaman banget dari situ. Duit udah habis semuanya. Ya tuh bagi-bagi cek kosong. Ternyata bahaya juga. Kalau sekarang saya bagi-bagi cek kosong udah penipuan. Dan levelnya udah mungkin saya masuk penjara karena secara umur. 18 tahun udah nggak bisa, susah. Wah ini masih anak di bawah umur nih. Kakak saya akhirnya yang maju. Nah, itu kayak gitu. Sempat namanya udah mau di blacklist dari BI kayak gitu kan. Tapi ya pada akhirnya pada waktu itu saya harus bertanggung jawab saya tembusin satu-satu supplier. Ya mohon maaf, kita bayar 1 juta tiap hari kayak gitu. Ini mau lunas berapa tahun kayak gini Mas? Ini lama banget kalau kayak gini lunasnya. Waktu itu kan utangnya ada di pengiriman 400 juta, di supplier 700 juta, di pengiriman B 300 juta, banyak banget. Di total semuanya 4 miliar. Udah kalkulator omset. Omset sehari berapa? 11 juta. Kayak gitu, 8 juta. Utangnya 4 miliar. Nah, itu kan udah kayak kalkulator konslet. Tapi ternyata itu yang untuk mentalitas saya sampai sekarang.
Jadi kalau ada seorang leader, kenapa kok dia stuck dengan bisnisnya, nggak maju-maju? Karena mungkin kalau udah belajar apapun, mungkin belum pantas saja. Itu kayak gitu. Dan saya membuktikan banget. Saya membuktikan banget yang ini, saya bersyukur itu adalah, ya bersyukurnya saya pada saat udah lunas, udah selesai, itu lunas tuh saya di umur 20. Di umur 21 tuh, ya saya bersyukurnya rekening saya tuh udah M. Itu sayang. Oh, kok bisa ya? Kok bisa kayak gini ya? Kenapa? Karena kita sama-sama mulai loh. Ternyata ada orang-orang yang memang dia belum pantas dapat segitu karena belum pernah jatuh. Tapi di luar ini saya lihat bisnisnya teman-teman gede-gede. Saya cuma sharing aja ya. Kalau bagus ya diambil, nek nggak bagus jangan diambil. Itu karena apa? Masing-masing dari kita punya opini masing-masing. Yang namanya belajar itu, wah pokoknya harus belajar sama Mas Alvan, mau saya aja belajar sama orang lain kok. Ya harusnya teman-teman ya nyari guru yang lebih gede, lebih tinggi daripada daripada saya. Saya kan cuma sharing receh ini, ya kan. Kemarin Mbak Tindi yang sharing pinter tuh Mbak Tindi, saya tuh sharingnya agak jalanan. Ini cara-cara jalanan teman-teman semuanya, ya. Itu kayak gitu. Itu kayak gitu. Di Cover Super, saya belajar banget gimana caranya manage orang pada saat itu. Saya nge-cut orang tuh berarti berapa? 300 kurang 16 itu 284 ya. Nge-cut 284 orang. Ya sekali panggil 10, 3 apa yang paling banyak 10, 10 15 paling banyak. Gitu. Sisa 16. Kita kerja di apa namanya di garasi, tadinya kantornya bagus karena kita lagi minus, tak pindah gudang masih minus juga, tak pindah kita ke kantor awal kita mulai dulu di Jalan Akula. Itu sekarang kita buat starting skuter. Jadi bangunan legendaris itu. Saya bersyukurnya setiap perusahaan yang lewat situ tuh pasti sustain. Nah itu kayak gitu setiap yang kita bikin. Gede nggak omsetnya? Enggak gede. Paling ya tembus miliar. Cuma nanti habis itu saya harus membagi tugas dengan Mbak Rindi dan Mas Afrik. Saya starting dari awal sampai tembus 400 juta pertama atau 1 miliar pertama. Targetnya setahun punya 10, kayak gitu aja. Yang gedein siapa? Yang gedein nanti Mas Afrik. Itu kayak gitu. Good looking, good rekening. Good looking, good rekening, utangnya banyak. Kalau motivasi paginya tuh udah nggak dengerin YouTube lagi, motivasi pagi, ayo semangat kerja, bayar utang. Gitu kayak gitu. Mas Alvan punya hutang nggak? Saya punya hutang. Kebetulan tiap akhir tahun tuh bank selalu datang ke rumah. Mas, buat dipinjem, Mas, buat dipinjem. Ya ini kepercayaan ya, bisnis itu makanya kepercayaan. Kita boleh apa namanya boleh kita percaya sama riba ya, kita jangan menjalankan riba. Kita percaya bahwa hutang bank itu membantu bisnis ya kita lakuin. Jadi saya pikir kita belajar di sini terbuka semuanya, open minded semuanya, bahwa hutang itu nggak apa-apa asal hutang produktif ya, dan saya bersyukurnya hutangnya produktif. Masalahnya uang di rekening banyak enggak, uang saya muter semuanya di bisnis. Itu kayak gitu. Karena kalau uang di rekening rugi, setahun kena inflasi 4%. Kalau di bisnis itu kan return 10%, 30% sebulan, itu selalu kayak gitu. Dan muter terus. Itu yang bikin saya lapar sampai sekarang tuh gerak terus. Itu kayak gitu. Muter terus, karena muter terus. Nah, itu kayak gitu. Itu Cover Super yang ngedidik saya banget, membuat saya mati rasa terhadap problem-problem yang ada di Cover Super. Tiap hari saya didatengin 7 orang, 8 orang, semua debt collector, mereka lebih tua, apa nelpon, sehari itu telepon saya berdiri mungkin 300-400 kali itu ada panggilan masuk ya. Kantor didatengin, anak-anak pada diancem pada saat itu. Tapi ya, ini perjalanan hidup, ini kehidupan. Saya percaya bahwa leader itu harus punya hal-hal seperti ini, jangan dikasih gampang-gampangnya. Karena nanti secara kedewasaan berbeda. Saya jadi merasa bahwa, saya bersyukur pada saat itu kenapa saya dipercaya nge-handle perusahaan ya. Waktu itu udah saya ribut sama BOD pada saat itu, tapi saya sama partner saya namanya Mas Julian Indra Putra. Kapan-kapan aslinya hari ini pengen tak panggil ke sini, cuman beliau lagi di Bandung, lagi ada terapi, ya terapi lah, pengobatan itu kayak gitu. Satu hal yang selalu saya jaga dari dulu itu adalah, pada zaman dulu, partner saya ini udah punya istri, udah nikah, terus saya ingat banget dia jadi ribut sama istrinya gara-gara nggak ada penghasilan. Itu janji saya yang saya pegang sejak Cover Super minus sampai sekarang, bahwa saya
rela atau intinya adalah nggak mau ada tim saya yang dapurnya sampai nggak ngebul. Itu ternyata matters banget, itu penting banget. Sampai partner saya ini bilang sama saya, "Om, boleh ngambil duit dulu nggak?" "Kenapa Om?" "Iya ribut sama istri, dia nikah baru 3 bulan." Itu kayak gitu, ribut sama istrinya gara-gara nggak ada duit. Itu kayak gitu, gara-gara nggak ada duit. Akhirnya, wah saya janji pokoknya setiap hari saya nggak mau sampai merugikan atau orang lain kerja mati-matian buat kita semuanya, tapi dapat apa-apa. Itu buat nge-handle hidup orang. Itu kayak gitu. Jangan sekali-kali main-main atau kalian nggak bisa deliver. Jadi kalau kepercayaan saya sudah masuk ke tahap spiritual, itu kayak gitu. Karena di setiap bisnis ada keluarga yang dihidupin. Itu makanya kalau ada yang tanya kenapa energinya nggak habis, karena itu. Karena itu. Orang tua dulu saya pernah susah kayak gitu. Jadi saya nggak pengen orang-orang yang kerja di tempat kita semuanya itu ikut susah. Itu pentingnya nanamin spirit di leadership itu kayak gitu. Ada juga di Edi Photobook kemarin baru terjadi kita minus 18 miliar. Yang pertama kali tak lakuin apa? Saya screening orang-orang yang nggak produktif, saya ngelihat cost structure, terus akhirnya saya masuk 30 orang hilang, 31 plus CEO-nya. CEO-nya juga hilang. Bisa-bisanya CEO gaji 100 juta sebulan, perusahaan minus sampai segitu, itu kan nggak masuk akal. Kayak gitu kan? Loh kok bisa mas CEO-nya gaji 100 juta sebulan? Di Jogja tinggalnya. Parlente gitu, mentereng, bawanya Mini Cooper, ya kan? Laptopnya MacBook, tabnya Apple, wis lagi weekly meeting itu kayak yang kalau udah ngomong udah kayak pejabat gitu. Tapi ya perusahaannya minus. Ini perusahaannya minus. Enggak yang terus dia performanya bagus tuh enggak gitu. Ya akhirnya 3 bulan saya masuk dia hilang. Itu kayak gitu. Ya karena cuman hati-hati kalau interview. Saya interview kerasa kok. Jadi nggak tahu kalau kemarin sama Mbak Nindi udah sampai di level kita bisa mendefinisikan kalau di saya kalau saya interview itu saya udah tahapnya pakai intuisi rasa. Oh ini orang cuman bagus di CV-nya doang. Ini orang cuman ngomongnya doang jago, tapi ini di lapangan nggak jago nih pasti. Itu saya kerasa kayak gitu. Jadi makanya waktu itu tak ilangin sekalian deh nih CEO-nya tak kosong. Jadi ada satu structure udah dibangun, udah ISO ya kan. Udah kedengeran belum? Sorry Mbak Bila. Udah kedengeran kalau sekarang? Kurang dekat. Kayak gitu ya. Oke. Tak ilangin semuanya, satu structure tak bubarin semuanya. Tinggal tak sisain tim marketing, satu tim produksi yang bisa tak pegang, terus lainnya tak bubarin semuanya. Ya alhamdulillah berlangsung membaik, positif, profit dari gajian 670 juta sebulan gajian, tinggal 120 juta sebulan. Itu saya kebayang ya, ngilangin berapa orang ya. Yang tak minta ngilangin siapa? Ya Mbak Cindy. Gitu. Kan udah punya HRD. Nah, dulu kan saya sendiri karena belum punya HRD. Kayak gitu teman-teman semuanya. Terus ada juga kita other project rugi sampai 14 miliar. Pokoknya simple, setiap kerugian di bisnis, apalagi bisnis-bisnis yang udah berjalan lama, itu orang itu ya toh dicek, didefinisiin dia kerjanya ngapain, ya kan? Kalau nanti kita udah definisiin kerjanya ngapain, dicek lagi hasilnya ngapain, dia hasil dari kerja itu ngapain, resultnya apa. Nek nggak ada resultnya, jangan lama-lama ada di dalam perusahaan, segera diilangin. Itu kayak gitu. Jangan merawat jamur. Nek merawat jamur nanti kita ikut busuk, kayak gitu loh maksudnya. Ini perusahaan bukan yayasan, kecuali nanti kita mau bangun yayasan. Nah, itu nggak apa-apa kayak gitu. Ini perusahaan. Kita sebagai leader, owner, HR leader itu harus objektif melihat hal-hal kayak gitu, ya. Kasihan, mosok gini.
Masa ownernya nggak happy? Waduh, bingung aku ini besok tombok. Lah gimana? Mereka pada kerja atau enggak? Harusnya mereka kerja kan nggak tombok. Iya nggak sih? Kalau kita hitung beneran kan nggak tombok harusnya. Itu kayak gitu. Itu kita harus objektif di situ. Karena kalau kita nggak objektif di situ, hati-hati. Perusahaan nanti jomplang. Dan itu hidup orang banyak, teman-teman semuanya. Oke, gitu ya. Nah, ini yang pada ngantuk, angkat tangan. Kelihatan. Terakhir, di proyek terakhir, kita rugi sampai 34 miliar. Tak bubarin semua timnya. Wah, kalian kerja apa enggak? Ini tuh 34 miliar. Kita pecah perusahaannya jadi dua. Mana perusahaan yang punya utang, mana yang enggak. Siapa yang membuat ini jadi utang, partnernya. Kita pasai, kamu tanggung jawab di sana sampai lunas pokoknya. Walaupun partneran, kita objektif kok. Kita berteman pakai hati, berbisnis pakai akal dan logika. Itu kayak gitu prinsipnya. Tapi kita balik lagi ya, saya sering main ke rumahnya, ketemu keluarganya, nganterin roti. Kemarin lahiran belum tak jengukin, astagfirullahaladzim. Itu kayak gitu. Ya, sedikit cerita yang tidak menginspirasi. Saya harapannya teman-teman lebih berhati-hati aja kalau nge-hire orang. Jangan asal nge-hire. Ini saya habis kejadian juga. Ada satu unit bisnis baru, karena masih terlalu muda leadernya, terus timnya pada babar semua. Ngangkat leader terlalu muda itu ternyata juga bikin, juga mereka masih gampang baper gitu loh. Bukan jaminan juga loh. Milenial dipimpin sama milenial tuh. Makanya kalau saya sekarang ada milenial, yang mimpin tuh pasti orang-orang yang udah berumah tangga. Lebih bisa mengayomi. Terus ngomong sama saya, diskusi sama saya lebih nyambung. Itu kayak gitu. Ya, kita masuk ke materi, setuju atau enggak? Yang setuju, chat setuju. Chat angkat 777. Udah kayak moderator saya di sini. Mana ini moderatornya ini? Moderator kok nggak kelihatan. Aduh. Nah, akan saya tuh lagi agak kurang sehat teman-teman semuanya. Banyak begadang, tak minum dulu. 76. Next, Mbak. Jadi teman-teman semuanya, di dalam membangun tim, no finish line, no shortcut, dan ini adalah termasuk long term games, game jangka panjang. Cara singkat membangun super team, serius ngapusi itu, serius percaya sama saya. Nggak ada cara singkat bangun tim itu, nggak ada. Coba kalau ada, aku mau belajar juga. Dan saya siap mendengarkan pokoknya di Zoom juga atau ketemu. Serius nggak ada cara singkat bangun tim itu. Semuanya tuh butuh proses. Kita harus lebih menghargai proses, kita harus lebih kuat sama proses. Kita temenin, kita investasi hati, investasi pikiran, investasi tenaga, investasi uang, resign bikin bisnis sejenis. Siapa yang kayak gitu? Ya, dan itu normal terjadi. Bahkan di tempat saya kemarin terjadi juga. Data invest, beliin tiket, kasih dibangunin rumah, gajinya digedein, adiknya disekolahin, setiap pulang kasih oleh-oleh, keluarganya di-touch, bisa-bisanya keluar bikin bisnis sejenis. Kayak gitu. Itu kan tidak beretika. Tapi ya nggak apa-apa, hal kayak gini buat diketawain aja ya kan. Ternyata membangun tim tuh, itu tuh gini, udah loyal banget orangnya tuh, loyal. Ternyata loyal di depan doang, di belakangnya mah ini bawa pisau nusuk dari belakang, gitu kayak gitu. Terus gimana Mas? Ya udah, next kita bangun yang lain, itu kayak gitu. Kita benerin lagi, itu kayak gitu loh. Ya, capek-capek di develop, jadi kompetitor. Malang, SWG Malang ini siapa sih? Aku mau ke Malang loh minggu depan. Boni, Mas. Aku mau ke Malang minggu depan. Mau ketemu bapak pemangku adat di Malang. Loh toh, yakin aku di develop, disayang-sayang, diinvest, dikasih waktu kita, ajak makan bareng, tahu dapur luar dalam, terus 3 bulan lagi, atau kok ada kompetitor sejenis, ternyata orang dalam kita sendiri yang bikin. Kayak gitu.
Ayo siapa ini yang ada di sini kayak gitu? Yakin, yang sabar. Gitu. Tapi kita selalu bilang bahwa Mas, hati-hati, Jogja itu sepi. Gitu. Kenapa? Jadi ya semangat saya adalah semangat ekspansi itu ya. Pada akhirnya kamu ujung-ujungnya ketemu kita lagi, gitu kayak gitu. Itu yang malah jadi bikin saya makin semangat. Maksudnya apa? Ada yang nge-challenge gitu. Kita dancing in the rain kayak gitu kan, yang kita walaupun hujan itu tetap berdansa terus, tetap menari terus. Dan semangat itu, spirit itu yang harus ditanemin teman-teman kan leader. Kalau dia ada tekanan dikit aja kabur, udah serius, nggak usah jadi leader. Ya, nggak usah ada di perusahaan. Nah, saya kayak gitu lah. Ya, itu. Oke, Mbak, masuk ke materi kita. Jadi membangun tim itu infinite games ya teman-teman. Kita harus benerin mindset kita dulu. Jangan yang Mas gimana Mas, saya pengen ngirim tim saya supaya nanti pulang-pulang dari workshop bagus. Iya, seminggu bagus, sebulan bagus. Lihat setahun masih ada atau enggak. Jangan-jangan udah jadi kompetitor kita. Iya kan? Udah di workshopin sampai jutaan. Itu kan seni khusus. Makanya saya tuh malah kalau teman-teman semuanya mau membangun tim, itu harusnya teman-teman lebih banyak nungguin timnya. Iya kan? Mas, aku pengen bangun tim, terus pengen pensiun dari bisnis. Oh, itu nggak usah mending. Itu kayak gitu. Saya tuh kemarin lupa nyeleksi. Nyeleksinya apa? Mbak, aku nggak pengen ada yang pengen bangun tim, terus cuma pengen pensiun ya. Karena di dalam bisnis itu nggak ada pensiun. Membangun tim pensiun itu nanti tim kalian berbisnis sendiri. Serius itu. Soalnya nggak ada yang nge-touch. Mereka tuh bagaimanapun butuh sentuhan-sentuhan dari kita. Itu kayak gitu. Kecuali bisnis yang udah umurnya 50 tahun, 100 tahun, udah IPO di BEI, mereka udah punya sistem yang kuat di sana. Itu kayak gitu. Nah, makanya kita akan belajar membangun sistem. Tim itu bersama kita bukan karena Sinten. Yes, Sinten itu penting, tapi harus dilengkapi sama sistem. Pemimpin karismatik itu bukan jaminan timnya nggak banyak yang pergi. Atau pemimpin karismatik itu bukan jaminan terus dia bisa memimpin timnya. Enggak. Kita juga butuh sistem. Ini yang kita pelajari beberapa bulan terakhir. Kita belajar tentang sistem dan bagaimana membangun tim ini supaya lebih sustain. Kalau Mbak Rini kemarin cerita, Mas Alvan jam 1 pagi, jam 2 pagi masih ngechat timnya, yes. Saya masih chatin, wah Mas enak nggak? Enak, saya enak. Saya udah mati rasa nggak enakan, saya tuh udah mati rasa. Kayak gitu. Sabtu Minggu kalau belum target, tetap saya chat, Mbak briefing pagi, tak gituin. Pokoknya kamu belum target minggu ini. Ya nggak tahan gimana? Pergi sendiri ya nggak tahan. Itu kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Masuk kita ngikut tim kita loh yang harus ngikut kita. Itu kayak gitu. Nggak boleh masuk kita yang ngikut tim kita. Itu perusahaan punya siapa, usaha punya siapa gitu loh. Maksudnya pimpinannya siapa di situ. Itu kayak gitu. Ini makanya saya materi hari ini sebenarnya khusus owner, leader, sama pimpinan leader ya. Jangan ada tim yang dengar. Nanti sakit hati. Ini moderatornya juga tak pilih juga yang dari Aksor. Dan sejak awal tuh kalau event kita yang milih. Nanti terinspirasi pada bisnis sendiri. Nah, ini lagi Pak Didi. Pak Didi nggak ada di sini loh. Mau tak bercandain kalau ada di sini. Itu ya teman-teman semuanya ya. Nah, hari ini tuh ada tamu spesial, kayaknya sengaja banget ini panitianya supaya saya cuma sedikit aja waktunya. Tamu spesialnya atau saya suruh jadi moderator. Padahal tahu sih saya bingung suruh jadi moderator. Yuk, next Mbak. Oke, next lagi. Teman-teman semuanya, 4 hal yang harus dimiliki oleh pemimpin. Pemimpin itu harus punya visi yang jelas. Kalau saya dulu benerin perusahaan visinya apa? Perusahaan ini profit. Itu kayak gitu. Terus siapa yang aware atau siapa yang mau bergerak supaya perusahaan ini profit? Oke, kamu ikut saya. Yang nggak mau, kamu nggak usah ikut saya. Nah, itu kayak gitu. Ya. Terus, yang namanya leader itu harus mau memandu timnya. Mosok leader cuma ngasih direction, nggak mau mandu timnya. Itu nggak boleh. Ya.
Selain itu, supaya tim itu betah dan tahan sama kita, ini makanya kenapa setiap benerin perusahaan rusak, moral dan motivasi tim itu harus saya jaga. Kayak gitu. Tiap pagi saya jam 7 pada waktu itu nge-briefing teman-teman semuanya, terus tiap malam tak ajak makan, semangat semuanya, ayo tak kasih ini loh progres laporan keuangan, hari ini kita berhasil bayar hutang segini, ayo semangat semuanya. Mereka jadi tergugah. Ternyata dari 16 kesaring lagi tinggal sisa 8 pada waktu itu. Kebayang 316 8. Wah, ini perusahaan apa? Ini di luar tuh udah kayak yang omongannya macam-macam semua. Tapi 8 itu sekarang semua mereka jadi core team. Jadi tim inti kita semuanya. Kayak gitu. Ya saya bersyukurnya ya 16, 12, 8. Ya angka 8 atau 8 sih, 8 atau 9 lah pada waktu itu. Leader itu harus punya 4 hal ini. Ya, coba teman-teman sekarang ada yang punya leader, kalau ada mereka punya 4 hal ini atau enggak? Itu kayak gitu. Ya, dicek ya. Harus punya 4 hal ini. Dia harus punya visi yang jelas, visinya tercapai targetnya. Oke, untuk tercapai targetnya harus apa aja yang dilakukan. Kayak gitu. Harus jelas, harus clear. Ya. Tapi yang paling penting, ya semuanya penting. Nggak ada yang paling penting, semuanya penting. Next, Mbak. Nih, ini fungsinya seorang pemimpin. Harus bisa menetapkan tujuan. Harus bisa menginisiasi tindakan, ngasih arah dan motivasi. Meningkatkan motivasi dan moral. Ini harus ada. Selanjutnya, dia harus bisa nge-organize, koordinasi. Hubungan antara manajemen dan tim itu ditengahin sama orang ini. Jadi orang ini harus bisa baik ke dua-duanya, ke tim baik, ke manajemen baik dan benar. Ya, bertindak sebagai penguat untuk upaya bersama atau upaya kelompok. Supaya apa? Kadang ada leadernya yang nggak semangat, terus timnya ikut semangat. Ikut nggak semangat maksudnya. Itu kayak gitu ada juga. Itu leader mini-mini. Leader mini-mini itu harus satu, di-develop mentalitasnya supaya jadi kuat. Yang kedua, kalau dia masih nggak bisa di-develop, saatnya dihilangkan. Nah, itu kayak gitu. Cepat aja, kita berbisnis itu selain konservatif harus agresif juga. Jadi dua hal ini harus bersama, ya. Next, Mbak. Menjadi pemimpin itu harus punya kualitas pandangan ke depan, harus punya dorongan, inisiatif, harus pede dan punya integritas. Kalau leader kita nggak punya ini, please jangan dijadiin leader dulu. Nanti capek kita di atasnya, ya. Itu kayak gitu. Dia harus punya kualitas. Leader itu melihatnya ke depan. Jangan leader kok yang diomongin masalah terus. Saya waktu benerin perusahaan itu, setiap orang yang ngomongin masalah itu langsung tak ilangin dari perusahaan. Karena masih muda juga pada saat itu kan, idealis banget tau saya. Pokoknya harus solutif, ngomonginnya solusi. Kita tuh lagi kena masalah, kamu makin ngomongin masalah, saya makin pusing kayak gitu kan. Pokoknya kita semua bahasanya di sini solusi semuanya, kayak gitu. Maaf teman-teman. Nah, terus habis itu akhirnya kesaringnya ternyata jadi segitu, orangnya sedikit. Tapi lucunya sampai sekarang ini perusahaan minus nih, Cover itu tuh mereka tuh value-nya tuh masih sama. Sabtu Minggu masih kerja karena belum target, tim sales-nya, tim marketingnya. Ya saya nggak minta buat kerja ya, kalau mereka mau kerja alhamdulillah gitu loh maksudnya. Tapi karena dulu 3-4 tahun lalu pernah merasakan hal seperti itu, mereka jadi lebih ngotot, jadi lebih aware, harus hati-hati. Itu kalau saya ngelihat di progres di WhatsApp, jam Minggu pagi jam 1 jam 2 mereka pada update, leads masuk segini, menolak karena ini, itu kayak gitu, tumbuh di situ. Karena apa? Karena 8 orang yang saya pegang sejak awal, mereka masih menjaga. Itu kayak gitu, masih menjaga value itu. Ya, kebayang ya teman-teman. Itu kayak gitu. Next, Mbak. Nah, makasih ya, Pak ya. Ada minum. Next. Oke. Setiap seorang pemimpin itu perlu punya hal-hal ini. Yuk. Belum sejam. Ya, punya kepribadian yang baik, stabilitas emosi. Pemimpin itu harus stabil emosinya. Marah boleh,
Tapi habis itu ya ketawa-tawa lagi, jangan baper dibawa sampai ke rumah 2-3 hari ya kan. Terus habis itu pulang ke kantor bad mood, aku nggak mau ke kantor lagi. Ya, itu mah bocah bukan leader ya kan. Mosok leader baper. Ya, ada nggak leadernya di sini yang baper? Kalau ada sekolahin dulu. Gimana? Di kehidupan sekolahnya biar nggak baper. Kasih hal-hal sulit, serius. Kasih hal-hal sulit. Leader itu harus dikasih hal-hal sulit. Kalau udah lewat hal-hal sulit, mereka harus mengerjakan hal termudah. Itu kayak gitu. Tapi nyarinya dari hal-hal sulit. Ini anak-anak aksara lagi tak lewatin hal-hal sulit semua. Lagi nggak ada baik-baiknya sama sekali saya. Mbak Rifda aja habis nangis nih. Tadi yang lihat mukanya Mbak Rifda siapa habis nangis. Mana Mbak kok nggak muncul? Gitu kayak gitu. Ya, saya lagi nggak ada baik-baiknya. Ya itu memang dalam tahap. Saya intinya gini, aksara kemarin sempat 36 orangan. Kalau nggak salah ya, kadang saya tuh sering lupa sama tim sendiri. Terus saya masuk takat jadi tinggal sisa 9 orang. Itu gitu. Jadi setiap ada perusahaan saya masuk tuh pasti ngilangin orang. Itu tugas pertama saya. Sebulan pertama saya pasti diam ngelihat sana sini ya kan. Sebulan kedua saya coba kamu lagi ngerjain apa. Itu pasti mereka diskusinya keluarnya masalah. Terus bulan ketiga nanti tinggal sisa yang memang pas, yang lain udah pada hilang ya kan, ngilangin orang. Itu kayak gitu. Dah sisa dah, yuk kita lari gitu kayak gitu. Tugasnya kayak gitu ya. Jadi pemimpin itu enggak yang gampang, tapi enggak yang susah juga karena bisa dipelajari. Seorang pemimpin perlu memiliki sifat-sifat ini, sense of purpose dan tanggung jawab. Masa ada pimpinan yang bilang targetnya udah dicapai belum ya? Lah gimana ini timnya? Kalau sampai ada leader kayak gitu, please jangan dipertahankan di dalam perusahaan. Itu namanya leader yang fokus sama masalah. Harusnya seorang leader itu, oke ini belum tercapai, ini tanggung jawab saya, ini salah saya minta maaf, saya coba kejar lagi. Leader itu harus kayak gitu. Ya, wah ya orangnya, wah ya leads-nya sedikit, wah ya soalnya kemarin hujan deras jadi pada telat, mau hujan deras, hujan badai ya kan. Sekali itu udah target ya target gitu loh. Mau puting beliung itu yang ketancap banget di finance saya. Kemarin tak ajak buka bisnis baru ya kan, project baru. Saya nyebutnya kalau project baru itu inkubator. Kok kayak gini banget sih saya punya tim accounting? Mbok, saya nggak peduli mau hujan badai, mau puting beliung, mau topan lesus, ya harus datang ke kantor. Jadi kata siapa milenial itu nggak bisa diatur, mereka bisa. Tapi bahkan kita harus tegas dulu sama diri kita sendiri. Itu nanti kita belajar avatar. Avatar itu setiap leader itu harus punya. Kadang dia bisa hai seru-seruan, ngejek orang, dibully, membuli diri sendiri, ya kan? Tapi ya kadang bisa tegas sekali. No, no, yes, yes. Harus kejar, nggak boleh pulang dulu. Gitu kayak gitu. Saya biasa gitu. Teman-teman aksara kalau belum target nggak usah pulang dulu ya. Mau di rumah mau ngapain? Paling tidur kan di kantor juga bisa tidur. Kayak gitu. Ya mereka ya mau-mau aja kan. Ya itu satu sisi. Ya tapi sisi yang lain banyak. Saya kadang-kadang ngasih surprise, saya kadang-kadang itu namanya nge-touch mereka. Nanti tak kasih tahu caranya touch mereka tuh gimana. Jadi mereka loyal, mereka mau disuruh, mereka kita minta militan mau. Pada akhirnya leader itu tim itu adalah cerminan leadernya. Karena saya militan. Jadi saya cari tim-tim yang militan. Saya gila kerja. Saya cari tim yang gila kerja. Saya senang target gede. Saya cari tim yang senang target gede. Saya pengen tim yang energik. Jadi semuanya harus energik. Kayak gitu. Ya. Cerminan. Pada akhirnya semua cerminan. Itu makanya di cover super waktu minus pertama tak kasih tim-tim yang agresif mereka. Agresif nyari leads, nyari omset semuanya. Setelah ketemu polanya tak ganti yang lebih konservatif. Tak masukin finance there. Yang konservatif, kamu harus bisa diatur, kamu harus bisa berubah dengan sistem baru, kamu harus mau terbuka, open minded. Ini makanya leader di sini harus punya pemahaman yang baik dan penilaian yang baik. Itu leader. Jangan condong sebelah. Kalau leader itu harus netral. Selain itu, supaya nggak dibenci, leader itu harus ramah. Mereka harus wajib ramah. Ya. Jangan jadi leader terus sombong, seenaknya sendiri, seenak jidat nyuruh orang, itu jangan.
tetap harus ada ramahnya. Poin 13 tuh, keberanian untuk menerima tanggung jawab. Ini makanya nanti setelah ini kayaknya nyari leader agak susah, soalnya standarnya naik. Ini loh, bahkan saya, ini Mbak Rindi kemarin tuh, saya sebenarnya ngerasa bersalah juga. Februari, Maret tuh saya targetin hampir 100 orang masuk project-project baru kita semua. Dia masih nge-hire, masih mikirin development juga nanti ke tim gimana. Terus apa namanya? Saya kan di satu project ini kan ada satu project yang memang saya tuh pakai sistem hire fast, fire fast. Jadi ternyata lucunya ketemu yang fit-fit terus tuh, yang sesuai dengan hire. Seminggu kemudian kamu nggak cocok ya, tuh Mbak 5 dikeluarin semuanya. Itu kita jalanin juga. Itu khusus untuk bisnis-bisnis yang udah punya traffic. Nah, nanti kalau udah stabil 100 hari, kita tanemin culture di sana. Ya, ada urutannya, ada urutannya. Jangan pusing dulu. Ya, jangan pusing dulu. Kayak gitu. Next. Pemimpin itu harus punya kejujuran, integritas, harus punya kepercayaan diri, harus punya komitmen, komunikator yang baik. Kalau leader aja komunikator yang buruk, itu nanti salah semua ke timnya jadi benci sama mereka. Ini saya udah punya pengalaman juga. Pengalaman tuh ini dulu dia HRD, tapi HRD ini baper sama timnya, terus berlindung di bawah manajemen. Ya manajemennya jadi kelihatan salah. Akhirnya pada waktu itu kamu tak hold dulu, saya turun langsung ke tim gimana, ada apa. Ternyata mereka tidak bisa mengungkapkan apa ya, aspirasi. Aspirasi nggak sih? Kalau misalnya pengen mengungkapkan sesuatu tapi bingung karena HRD-nya sendiri aja nggak paham, nggak bisa bonding sama timnya tuh nggak bisa. Leadernya juga nggak bisa pada saat itu. Ini bongkar pasangnya kita cepat banget. Itu kayak gitu. Ya. Ini nanti dibagi Mbak PPT-nya. Udah teman-teman tinggal ngelihat PPT ini aja kan enak. Aku pengen punya pemimpin yang baik, berarti harus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harus punya 10 sifat ini. Pemimpin tuh harus ngitung loh, jangan pemimpin tuh nggak hitungan sama sekali. Oke kasih, ya siap hajar sikat. Udah nggak apa-apa jalan aja. Nah, nanti perusahaan minus itu. Apalagi finance yang kayak gitu, wah suruh jadi sales aja, nek sales nggak apa-apa kayak gitu. Tapi nek finance 1000-nya kemana? Kok 500-nya kurang? Kok kembaliannya nggak dikembaliin? Harus kayak gitu kalau finance ya. Dan leader harus mengharmonisasikan antara finance operation, marketing and sales. Kita harus di tengah tuh. Kayak apa namanya? Oke, yuk dipukul yang sini. Itu harmonisasi leader. Ya. Nggak usah bingung-bingung. Kalau mau cari pemimpin yang baik, ini dia listnya. Nanti hire kira-kira memenuhi kriteria ini enggak ganti cari lagi. Nah, itu kayak gitu aja kan enak tuh kalau kayak gitu. Oke, lanjut ya kita ya. Lanjut. Nih, treatment membangun frekuensi dengan next leader. BTW, ngomongin soal membangun frekuensi, saya nanti ada tamu spesial ya teman-teman. Kita coba dengerin dari beliau, dari orang ini. Saya kira kalau ngomongin soal frekuensi, beliau sangat jago. Ngomongin soal membangun frekuensi, nanti coba kita tanya. Membangun soal kegigihan tim, beliau sangat jago juga. Timnya mayoritas anak-anak muda. Lucu kan, anak-anak muda gimana bisa disiplin? Nah, itu kayak gitu. Tapi katanya nanti jam 4 ada tamu. Itu kayak gitu kan, saya cuman moderatorin. Nah, itu kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Nah, ini bagaimana treatment membangun frekuensi dengan next leader. Jadi pasti ada ya kita ya, oh kamu calon-calon next leaderku, kamu calon-calon yang gantiin saya nanti jadi leader. Yuk Mbak, next. Kita harus bisa bonding sama tim kita. Ini 100 hari pertama saya membangun bisnis, yang biasa saya lakukan itu adalah tiap malam makan bareng. Sampai 100 hari. Nah, di sini yang tak maksud saya menanamkan value. Menanamkan culture itu di situ. Milihnya gimana? Kita pilih orang-orang yang memang itu masuk pilihan kita. Kompeten sama punya karakter yang bagus. Kalau misalnya secara skill agak kurang, secara karakternya bagus. Yang kedua adalah orang-orang influence yang omongannya kenceng. Itu kayak gitu. Kita ajak.
Ini saya masih sampai hari ini masih tiap sore, tiap malam makan bareng sama mereka. Itu kayak gitu, tiap hari. Bisnis udah berjalan seminggu sekali. Bisnis udah kebentuk tim barunya sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Harus diajak makan. Rumusnya itu. Kalau bisnis lagi mulai, lagi metode penanaman culture, tiap hari harus ketemu. Jadi jangan berharap pensiun dulu. Habis ikut workshop ini nggak bisa langsung pensiun. Ya toh? Kerja dulu, kita bangun tim, develop tim, nanamin culture. Kita menanamkan culture 10 tahun. Lewatin hal-hal susah, mereka kita ajak. Mereka orang-orang yang perusahaan minus masih bertahan di dalam, mereka orang-orang yang ada hal susah di perusahaan nggak lari, nggak resign, mereka orang-orang yang setiap ada hal baru mereka mau menerima dan mau berubah. Mereka adalah orang-orang terdepan, orang-orang pertama yang setiap di perusahaan ada masalah, mereka yang maju duluan. Itu mereka next leader, ya. Ya, main bersama. Saya biasanya kalau zaman dulu setiap seminggu sekali tak ajak nginep bareng. Ya, jadi memang sedekat sama kayak keluarga. Bahkan lebih dekat daripada keluarga karena sudah ditambah 8 jam kita setiap hari di kantor. Sarapan di tempat tim. Ini biasa kita lakuin juga, tiba-tiba datang ke rumahnya bawa gudeg, bawa nasi kuning, sarapan sama orang tuanya, sarapan sama ibunya. Dan ibunya jadi terbuka sama kita, ibunya jadi percaya kalau misalnya timnya lagi lembur sampai jam 11, jam 12 malam. Itu salah satu izin juga yang harus kita kejar supaya nanti kalau malam nggak ditanyain, kamu masih di kantor ngapain, kamu lagi di mana. Nah, siapa yang timnya sering ditanyain kayak gitu. Itu karena nggak ada bonding biasanya sama keluarganya. Bahkan kalau lagi telepon tak isengin, nggak saya sini, saya tak ngomong sama ibumu, nah, kayak gitu. Kita isengin aja nggak apa-apa. Kita ketemu ibunya, kita ngobrol sama ibunya. Oh, saya pernah tuh ada ibu-ibu bualak banget, saya aja takut, tapi ya tak tahan. Pokoknya tetap dibuat seru aja. Ya, owner saya pemalu, terus gimana? Wah, ya nggak boleh, masa owner pemalu. Ya harus ada wakilnya kalau pemalu, harus ada yang ekstrovert. Kayak gitu. SBG Malang itu siapa tuh, Pak? Siapa tuh, Bu? Bu Foni. Siapa, Mbak Bu Ibra? Foni, Mas. Bu Foni. Oh, Bu Foni, ngapunten tuh. Waduh, astagfirullahaladzim. Siap, Bu. Pokoknya, apalagi nih Bu Foni kan di catering loh, kayak yang masakan. Wah, ini harusnya lebih enak lagi nih kalau ke rumah timnya nih. Harusnya tinggal dibawain makanan, mari sarapan bareng. Ownernya malu-malu, HRD-nya Bu yang bergerak harusnya, Bu. Harus kayak gitu toh, kan ada HRD, masa harus ownernya. Ya enggak, owner tetap sesekali dijadwalin. Pak Caraka tuh harus sekali dijadwalin buat, Pak ayo Pak makan. Pak, Pak ayo Pak makan. Di sini Pak, udah nih, udah tak jadwalin. Mas Afan kalau istrinya suka cari aman, gimana bentuknya? Wah, nah itu dibentuk alam semesta deh, kayaknya nunggu perusahaannya susah dulu ya, harus kayak gitu ya. Tapi kalau leader selalu cari aman, harus ngangkat satu leader lagi yang memang dia ngambil resiko. Ini yang selalu melengkapi. Makanya kenapa saya berbisnis itu pasti pelengkap. Satu, saya punya partner namanya Mbak Rindi, saya punya partner namanya Mas Afrik. Mas Afrik itu konservatif banget orangnya. Jadi kalau starting something itu saya. Kalau misalnya gedein itu ya Mas Afrik, Mbak Rindi. Ya saya start. Terus saya rela nggak melepaskan, udah dibangun kok masa dilepasin? Enggak. This is our baby. Ini adalah bayi kita dan bayi kita harus gede dengan siapapun. Itu kayak itu, setelah mau nanti funding, IPO atau apapun itu terserah. Karena kita sudah yang namanya ini kita punya bayi nih, silakan diadopsi bayinya. Ya tapi kita tetap punya saham, masuk bangun nggak punya saham. Nah itu kayak gitu. Kan lumayan bangun 10 tempat kan sahamnya 10. Nah, itu tips and trick. Ya, jangan lupa silaturahmi ke rumahnya. Ini wajib banget silaturahmi ke rumahnya. Teman-teman semuanya yang ada di sini tuh harus silaturahmi ke rumah tim. Tiba-tiba bawain apa, bakpia, atau bawain apa, makanan, kayak gitu. Itu tuh penting banget.
supaya apa? Dekat dengan keluarga. Ya, gitu Pak Heri. Mana Pak Heri? Next, Pak. Selain itu, eh, selain kita apa ya? Selain kita apa di tim itu bersifat baik, itu kita harus menaikkan gairah tim. Nek gairah saya tuh naik, ada perusahaan minus. Sampai sekarang tuh saya bosen, coba sekali-kali saya nggak mau perusahaan minus yang dikasihin ke saya, masuk apa-apa minus terus, masalah sama orang lagi, ketemu hal-hal complicated lagi, nah, itu udah cukup membuat saya terlihat 34 tahun, 10 tahun lebih tua lah ya. Kadang tuh kalau ada orang tuh terus nggak percaya, masuk kamu masih segitu, itu kayak gitu. Tapi satu hal, teman-teman semuanya, kadang saya melihat tim itu, kadang dari matanya juga, sorot matanya itu cukup tajam atau enggak. Ada juga yang tasong itu tatapan kosong. Nah itu biasanya nggak paham apa-apa, nggak dengar apa-apa. Tim ada yang tasong kayak gitu tuh segera diingatkan atau segera di-develop. Karena nanti kalau nggak nanti cuma gimana, bisa kok kayak gini. Nah itu kayak gitu. Punya nggak tim yang kayak gitu? Kalau punya segera dikelompokkan sendiri. Ya hati-hati, jangan lama-lama bareng kita. Nanti kalau lama-lama bareng kita apa? Kita sendiri yang bingung, pusing. Yang harusnya kan namanya bisnis tuh pusing pasti, membangun tim tuh pusing pasti. Ya minimal ya saya nggak pas sebenarnya ngomongin ini karena mimpi saya waktu itu pun masih mimpi kerjaan itu kayak gitu ya, mimpinya masih ini laporannya gimana kok nggak ada, punya karena lagi putus cinta. Itu putus cinta juga tuh itu harus, jadi gini, saya selalu bilang sama tim bahwa kalau kamu lagi nggak bagus, kamu lagi nggak bagus, mending nggak usah ke kantor deh, bikin nggak bagus gitu loh hawanya tuh, itu kayak gitu, itu concern saya banget tuh. Dulu pernah ada, tapi udah nggak di sini lagi. Bahkan sekarang core timnya Aksara itu mayoritas berubah. Karena memang, kenapa berubah? Karena nggak reliable lagi, udah nggak relevan lagi tim yang lama. Semua kita ganti. Tinggal sisa siapa ya? Teguh kalau netral, ilmu itu kurang netral. Tinggal sisa saya tok kayaknya. Yang lain kita ganti semuanya. Di skor, kabeh itu kayak gitu ya. Jadi ya meng-hire orang juga ada skor. Itu jadi ya itu apa hal yang lumrah di dalam bisnis, mengganti tim itu hal yang lumrah. Jadi jangan terlalu baper. Itu kayak gitu ya. Tapi satu, kita perlu tahu tantangan apa aja sih yang menaikkan gairah tim. Kita perlu tahu. Next. Jadi sebelum kita menaikkan gairah tim, kita harus tahu apa dulu kebutuhan mereka. Kita harus mengerti apa kebutuhan mereka. Itu dulu. Soft skill gimana ngukurnya, ini pertanyaan menarik. Kita harus tahu dulu kebutuhan mereka. Mengerti apa kebutuhan mereka itu jauh lebih penting, karena itu akan membuat mereka percaya sama kita. Kenapa percaya? Oh, leaderku memahami aku. Itu kayak gitu. Karena banyak orang yang tantangan asal ngasih tantangan aja. Nggak jadi naik, nggak jadi gairah timnya naik, malah jadi down. Serius aku disuruh bangkit game nih keluar negeri. Itu kayak gitu. Itu makanya dimulai dari itu dulu. Next. Ternyata setelah diajak ngobrol, kadang tim kita tuh seneng hal-hal yang out of the box loh, di luar rutinitas yang tiap hari dilakukan. Dia percaya atau enggak bahwa mereka tiap hari udah ngadep laptop, udah ngechat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini, mbak-mbak dan mas-mas semuanya, mereka butuh something yang fresh. Itu kayak gitu. Mereka butuh sentuhan, dan hal ini muncul saat kalian nanti ngajak ngobrolnya itu di luar kantor. Diajak makan bareng, diajak jalan bareng, diskusi. Jalan bareng itu apa konteksnya? Diskusi. Ngomongnya gini, kalau 8 jam di kantor terus tuh melakukan hal seperti itu bosan juga ya. Nah, bukanya kayak gitu dulu ya toh. Iya bosan bahwa apalagi cewek ya dipancing gitu ngomongnya udah 10 paragraf. Itu kayak gitu. Kalau kita, oh iya, oh bener juga, karena kadang cuma butuh digituin. Jadi berbahagialah yang timnya cewek-cewek.
Yang timnya cowok-cowok lebih berbahagia lagi karena mereka lebih flat, ya kan? Selain lebih flat, kita ngasihnya lebih enak. Kalau cewek kita harus ngasihnya rutin, Mbak, jangan lupa minum, tak kasih aqua ya, semangat kerjanya, kayak gitu kan kadang-kadang udah happy. Nek cowok, ih apaan sih homo ya? Nah, nek cowok digituin kita kasih aqua, mereka harus dikasih sepatu, kasih jam tangan, wah kayak gitu. Tapi satu kali aja, terus habis itu kita ketemu lagi sebulan lagi kayak gitu, atau 1,5 bulan lagi dikasih lagi, kayak gitu aja, kayak gitu terus. Jadi lebih enak sebenarnya buat timnya cowok dan lebih nggak baper juga. Tapi ya itu kadang-kadang kurang terbuka. Gitu. Kalau cowok kan dipendam sendiri ya semua ya. Nah, kalau cewek kayak gitu, itu kita nanti jadi tahu kalau misalnya kita ngajak ngobrol keluar, diajak makan di luar, perlu sabar nggak kalau kayak gini? Perlu, makanya membangun tim itu perlu sabar. Ya, shortcut membangun tim, dijamin menjadi super tim. Tim Anda super ceria, tim Anda produktif. Nah, itu kalau ada saya juga mau ikut. Nah, karena ini kita satuin dulu ya mindsetnya ya bahwa membangun tim itu long term game, gamenya panjang banget serius. Kita harus sabar di situ. Ngajak makan, ya kan, ngajak ngobrol, kita jadi tahu hal-hal yang sebenarnya keinginan dia apa. Kita bisa memahami keinginan. Kuncinya satu membuat tim loyal itu. Kita sabar nih, nanti tak share nih melakukan hal-hal ini sabar. Terus yang kedua, kita mau mengesampingkan kepentingan pribadi kita, itu kita copot dulu jauh-jauh. Sudut pandang kita saat ngobrol sama saat mendevelop tim itu adalah melayani. Dan yang namanya pelayan itu ada yang customer-nya loyal, ada yang ditinggal habis itu. Ya udah, namanya juga pelayan. Tapi siap nggak kita sebagai leader nurunin ego kita dulu? Sabar, serius. Siap nggak nurunin ego kita dulu? Jadi pelayan dulu buat tim kita, sabar nggak? Apa yang bisa saya bantu? Kesusahannya apa? Mbak, kamu butuh apa? Mas, aku mau ditemenin kerja, oke. Mau kerja di mana? Ayo tak temenin, gitu. Mas, aku mau kerja dari rumah, ya boleh kerja dari rumah. Ya walaupun di belakang, Mbak, gimana Mbak progresnya? Aman toh Mbak? Mbak gimana? Mas gimana? Udah tercapai belum targetnya Mas? Gimana progres ini? Laporannya apa? Itu kita minta. Tapi kita eh, apa ya? Menaruh atau mindset kita tuh jadi pelayan dulu. Nanti tim kita loyal kalau kayak gitu. Jangan terlalu bosi. Mereka tuh nggak senang pemimpin yang terlalu bosi itu. Walaupun mindset kita ya ini perusahaan kita, saya ownernya, saya foundernya, tapi kita tetap jiwanya pelayan. Maksud nggak? Maksudnya kayak penempatan kita tuh paham nggak? Tegasnya kita dapat, ramahnya kita dapat. Seperti di awal tadi, pemimpin tuh harus punya sifat ramah, harus punya sifat melayani timnya. Itu kayak gitu. Itu nanti tim loyal sama kita. Uang saya pribadi itu sering keluar buat tim. Kalau tanya gaji saya, ya saya gajian juga ya di luar. Kalau ada bagi hasil ya bagi, kalau nggak ada ya bagi minus biasanya. Itu ya bagi BEP. Gaji saya paling banyak itu balik lagi buat tim. Serius. Itu kayak gitu. Balik lagi buat tim, makan, kita bayarin. Sampai kemarin tuh kalau saya makan sama tim tuh biasanya, Mas, istrinya di rumah lagi ngapain? Lagi gini, bawain Mas. Sehari sekali, 2 kali, 3 kali, lalu keempat, Mas, aku tak bungkus ya Mas buat istri. Kayak jadi kayak gitu. Udah jadi enak banget. Udah jadi luwes mulutnya ngomongnya kayak ya Mas, aku bungkus ya buat istri. Boleh. Tapi dia kerja dari minggu sampai minggu lagi. Sampai apa? Sampai kemarin dikunci sama istrinya di luar, nggak boleh masuk balik ke rumah. Tapi ya beda. Tapi terus akhirnya kita touch, kan lagi punya anak baru. Tak kirimin baju buat bayinya, tak kirimin perlengkapan buat istrinya, ya kan. Tak apa namanya, tak tinggalin uang buat staycation bareng istrinya. Tapi staycationnya di dekat tempat kerja, biar suaminya boleh kerja dan ingat kerjaan. Itu kayak gitu. Rumusnya kayak gitu. Ya. Kita ngasih, tapi harus strategis ngasihnya. Jadi nggak asal kita ngasih terus nanti rugi bonus, enggak.
Karena pada akhirnya mereka kerja, dia subuh-subuh udah datang, baru pulang nanti jam 9 malam. Gitu terus. Ya kuncinya di istrinya, ternyata harus kita touch istrinya. Sorry. Touch dalam artian kita servis ya. Tapi bukan touch terus kita pegang-pegang, itu enggak. Dihantam sama suaminya kita nanti. Itu kayak gitu. Nah, balik lagi ke sini, mereka tuh suka hal-hal yang out of the box, yang bikin deg-degan, first time in life. Coba dicek di perusahaan kita. Berapa orang di perusahaan yang belum pernah naik pesawat? Coba, ada nggak? Tapi dia bagus, skill-nya oke, nurut, karakternya bagus. Besok kasih tiba-tiba hadiah, yuk Mbak naik pesawat. Ya udah cuma naik pesawat ke Jakarta. Kalau mau iseng lagi, tiket pulangnya nyari sendiri ya, tapi kurang bagus kalau kayak gitu. Mending kalau mau, Mbak, besok kamu ke Jakarta naik kereta, tak kasih keretanya, terus kamu ke Bandara Soekarno-Hatta, pulang lagi ke Jogja naik pesawat ya, kayak gitu. Itu first time in life, masuk bandara aja mungkin dia deg-degan, bingung. Tapi itu membuka pikiran dia bahwa wah gila nih perusahaan nih ngasih kayak gini buat aku, makin loyal lagi dia kerjanya. Kayak gitu, itu juga bisa kita lakukan. Misalnya ada dulu tim kita yang belum pernah naik kapal gitu kan. Ada yang naik bis mabuk, wow kita suruh naik bis sampai Bali itu kayak gitu. Dan akhirnya apa? Nggak mabuk sama sekali. Belum pernah naik kapal. Yuk langsung ke ke Banyuwangi. Terus naik kapal dia ke Bali nyebrang. Itu kan hal-hal yang sebenarnya murah buat dilakukan buat orang-orang yang secara prestasi bagus, secara karakternya oke, loyal dan nurut sama kita. Itu akan menumbuhkan loyalitas, militansi itu akan kebentuk di situ. Ya. Jadi tahap membangun militansi itu panjang. Itu. Nah, coba kadang sharing, pasti mereka senang hal-hal yang bikin deg-degan tuh senang. Misalnya apa ya, deg-degan ya, Mas, aku tuh nggak bisa naik motor ya, belum pernah naik motor. Langsung tak suruh naik itu pasti. Enggak, Mbak, saya nggak mau tahu, kamu harus naik motor sekarang. Pokoknya yuk tak temenin, saya bonceng di belakang. Jatuh nggak? Ya mungkin jatuh. Saya tuh juga pernah jatuh, nemenin. Ya agak sakit kakinya. Tapi orang itu melihat bahwa gila nih leaderku aware banget ya sama aku ya. Wah gila nih leaderku perhatian banget ya sama aku ya. Itu harus kayak gitu yang ditanemin. Next, Mbak. Ya, melakukan hal atau tantangan yang bukan menjadi rutinitas. Kita harus melihat bahwa rutinitasnya tim packing, operasional itu packing. Rutinitasnya tim deal maker itu atau tim sales itu ya selling. Rutinitasnya tim marketing itu ya bikin konten, bla 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 dan lain-lain diiklanin. Rutinitasnya CEO, pimpinan, follow up. gitu. Tapi kita harus ngasih sesuatu yang di luar rutinitas itu. Itu kayak gitu ya. Kita harus bisa ngelis apa aja sih yang di luar rutinitas. Kadang-kadang dulu karena di dekat kita ada ini pengusaha pasir, ada tim kita yang kita minta buat coba bantuin tuh Pak Pasir tuh nyaringin pasir tuh, jadi ngangkatin pasir gitu. Kadang mereka ada happy, terus ada happy-happynya juga gitu. Terus kalau kita dulu ada, Mbak kamu, dia kan marketing, dia kan sales, sana Mbak coba motongin kain sama jahit diproduksi gitu. One day one shoes, kita tuker. Itu ternyata merefresh mereka, menambah sudut pandang mereka bahwa oh ternyata saya harus kayak gini ke tim produksi. Oh ternyata saya harus lebih bersyukur karena ada kerjaan yang lebih nggak enak daripada saya karena harus angkut-angkut pasir. Itu membuat itu. Tergantung tujuannya apa. Tujuannya dulu. Kita mau ngapain ke dia. Itu kayak gitu. Kalau tujuan kita mau mau membuat lebih bersyukur, kasih hal-hal yang misalnya sana coba nginep di rumahnya pemulung tuh di sana kayak gitu sehari aja, bikin dia lebih bersyukur, bikin membuat mata mereka jauh lebih terbuka bahwa kerjaanmu tuh udah enak. Nah, hal-hal seperti itu tuh kadang simpel, tapi tim itu merasa bahwa mereka dipahami oleh leadernya. Dan untuk dipahami oleh seorang leader itu sangat dibutuhkan banget sama tim yang ada di bawah kita. Kayak gitu. Ini BTW ada 101 orang di sini nggak pada ngantuk tuh saya ngomong kayak gini. Saya takutnya pada ngantuk nih. Kayak gitu. Itu gitu. Itu makanya standar pelayanan saya sama tim itu agak gede. Jadi kalau ada memang nanti ajalah kita ngobrolnya nggak terlalu jauh. Ya. Tapi tantangan ini jadi rutinitas itu penting banget. Menghilangkan
rutinitas harian yang bikin mereka boring. Kirimin kopi ke sini boleh Mas, biar nggak ngantuk. Mas Faris tuh tinggalnya di mana? Mbak Lala monitor. Wih, ayo dikirimin kopi tuh, ngantuk tuh. Aku juga habis dibeliin kopi, aju kopi. Sambil ngopi nggak apa-apa ya. Ya, kayak gitu teman-teman semuanya. Ya, ngasih sesuatu yang bukan menjadi rutinitas mereka, itu akan membuat mereka happy. Sedikit deg-degan, tapi termotivasi. Habis itu mereka berterima kasih sama kita. Aduh Mas, thank you banget. Serius Mas, pengalaman pertamaku. Terus biasanya pada nge-WA kayak gitu. Weh, siap, semangat terus Mbak. Pokoknya tetap konsisten, tetap produktif, tetap ngotot terus. Ya, akhirnya tercapai targetnya. Alhamdulillah. Untung di kita profit naik. Nah, kayak gitu kan. Itu sebenarnya cara-cara simpel. Saya walaupun ngasih-ngasih kayak gitu tak hitung. Ya kontribusi apa ya? Profitnya berapa ya? Oh, profitnya segini. Wah, cukuplah ini buat beliin pesawat. Nanti pasti habis itu dia jadi dulu terus apa kerja lebih militan lagi. Nah, itu kayak gitu. Saya ngasih apa? Kalau nginep di hotel itu namanya apa, Mbak? Nginep 1 hari, nginep Staycation. Hah? Staycation. Staycation. Nah, staycation. Saya tuh ngasih staycation ke tim, tapi sebelum itu tak lihat kontribusinya apa. Wah, dia kemarin profit segini, tak kasih hotel agak mahal dikit. Ini Mbak, Mas. Atau kalau enggak, Mas dan Mbak yang udah suami istri. Kadang kalau Mbak-Mbak kayak gitu tuh, cewek itu mau dikasih hotel bintang 5 atau hotel bintang 3, ya beda sih. Kalau cewek yang paham, tapi cewek yang nggak paham tuh ya sama aja, sama-sama satu. Kuncinya konsisten. Nah, itu kayak gitu. Nah, staycation itu, mereka tuh staycation, suami istri, saya lihat Mbak, suaminya ini pekerja keras ini, ya Allah, Mas, aku punya kejutan buat istri, biar istrinya makin happy lah gitu. Apa Mas? Ini Mas, tak kasih staycation Sabtu Minggu, atau kalau saya biasa ngasih staycation, atau kalau ngasih staycation biasanya nggak di Sabtu Minggu, yang murah, Selasa Rebu, Senin Selasa, harga hotel murah. Nah itu kayak gitu ya. Mas, nih Mas, besok libur dulu aja Mas, Selasa sama Rabu. Tapi titip Minggu masuk ya. Nah, kayak gitu ngomong aja, Minggu masuk. Tapi, di sini tuh. Lagi pada gebrak-gebrak meja. Nah, TK apa biasa gebrak-gebrak meja ya. Nah, itu hari Selasa Rebu, hari Senin Selasa tak kasih staycation. Mas, ini Mas, besok nginep Senin apa Selasa libur ya, nginep sama istri. Tapi Seninnya masuk. Mereka kan masuk sore ya. Nah, itu kayak gitu. Mas, tapi titip ya Minggu kerjaan diselesaikan dulu. Nah, kita ngomongnya kayak gitu, dia tetap masuk. Tapi Selasanya liburnya kan sama, tapi istrinya kena, anaknya kena, suaminya juga kena, merasa istrinya dipahami. Itu kayak gitu. Kadang tuh simple cara-cara gitu, cuman kita nggak mau mikir aja. Saya nggak mau mikir. Padahal kalau dihitung-hitung juga simple. Ya, ini makanya kita harus paham yang namanya perasaan manusia itu selalu naik turun. Saat naik dah disemangatin, saat turun kita harus paham treatmentnya itu harus gimana. Itu kayak gitu. Itu kadang hal-hal kayak gitu kan. Makanya saya selalu berpesan bahwa leadernya rada modus. Poni bisa aja. Small things itu matters buat saya. Hal-hal kecil itu sangat penting buat saya. Itu kayak gitu. Karena kita bisa memahami manusia, saat kita bisa memahami manusia itu kita bisa memahami bisnis. Karena bisnis running by people. Ya, bisnis itu berjalan dari sekumpulan manusia. Nah, treatment robot saya bingung lagi gimana caranya treatment robot ya kan. Ya beruntungnya sekarang belum robot. Nah, ilmu-ilmu mentreatment manusia ini tidak bisa dirobotkan. Beda kalau robot yang ngasih treatment, anjir, gue dikasih di treatment sama robot, coy. Kan nggak bisa. Kecuali robot ke robot. Nah, itu kayak gitu. Oke, next, Mbak. Semoga nggak pada ngantuk. Nih, melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan secara spontan. Misalnya, sore ini Mbak, kamu udah pernah ke Jakarta belum? Belum ya Mas? Oke, kamu sore ini tak beliin tiket, langsung antigen berangkat ke Jakarta ya. Terus nanti ke sana foto-foto dulu ke Grand Indonesia, Monas, dan lain-lain. Nanti fotonya dikirim ke grup tim, habis itu nanti kamu pulang lagi aja. Kayak gitu. Terus Mas, aku duitnya di sana gimana ya? Tadi tak kasih 100.000, terserah mau buat apa. Itu udah seneng kayak gitu tuh orang tuh digituin.
kan kemarin pada tanya tuh membuat loyal itu gimana. Nah, kita siap nggak nge-treatment kayak gini? Ya, siap nggak kita nge-treatment? Bahkan yang udah kita treatment kayak gini, kadang sering lepas juga. Ya nggak apa-apa. Banyak kemarin tuh habis lepas, wah saya kayaknya investasinya udah kebanyakan terus lepas, emosi nggak ya, lumayan emosi sedikit. Tapi saya paham bahwa di balik hal yang tidak enak tuh pasti akan datang sesuatu yang enak datang ke kita. Itu saya selalu percaya sama hal-hal kayak gitu. Ya. Terus misalnya zaman dulu nih ya, zaman dulu sebelum corona, wah pengen banget deh rasanya ke Maldives. Itu langsung on the spot pada saat itu kita beliin tiket ke Maldives sana berangkat. Langsung on the spot. Makanya sejak zaman dulu kita diinspirasi wajib yang namanya punya paspor, supaya kalau ada celetukan-celetukan orang kayak gitu kita enak, wah aku mau ke Perancis ya. Nah mikir itu saya kalau kayak gitu, kecuali ada pesawat diskonan harga 5 juta tak beliin langsung. Itu kayak gitu, itu kita selalu kayak gitu. Itu memberikan experience ke tim jadi loyal sama kita. Wah gila, gara-gara di kantor jadi pernah ke Maldives gitu. Kalau nggak karena kantornya mungkin belum pernah sampai ke sana. Dulu ada yang minta umroh, kayak gitu kan, ya target dulu baru umroh, kayak gitu. Ternyata target, saya kaget loh. Ya lumayan profitnya, 20 kali lipat dari biaya umrohnya kan, ya nggak apa-apa kita umrohin. Ada yang memang mereka bekerja pagi siang malam untuk bangun rumah. Akhirnya di tengah-tengah, Mas kamu pengen bangun apa? Atau teras nih loh Mas, kita kasih duit, kita beliin semen semuanya, terus dibangun rumahnya. Itu namanya investasi ke tim. Kalau mau tim kita loyal, militan, ada harga yang harus dibayar, tapi tetap dihitung. Jadi makanya kalau mau hemat, hire cewek-cewek aja. Konsisten, telaten, kecil-kecil. Tapi itu kadang-kadang, aduh lagi PMS, nggak usah ke kantor, nanti tidak pada gigit. Saya biasanya kayak gitu. Lagi pada PMS ya? Iya mas, nggak usah masuk dulu. Oke, saya pulang aja. Tapi ya nggak, aku cuma bercanda itu kayak gitu. Ya harus seimbang, cowok sama cewek harus seimbang. Itu kayak gitu. Gitu. Next dulu mbak. Nah, kalau nanti kita udah nge-treatment kayak gitu, mereka akan belajar membangun ownership-nya dan lebih bertanggung jawab. Itu kayak gitu. Nah, membangun ownership dan rasa tanggung jawab ini ada caranya juga. Jadi yang namanya tim militan itu tuh nggak cuma militan, timmu pasti militan, diginiin pasti. Ada faktor cara-caranya Mbak Rindi, ada faktor cara-cara yang kita sharing sekarang, dan itu harus berkolaborasi bersama. Pertanyaannya, siap nggak kita sebagai leader melakukan hal itu? Nah, tulis di chat yang siap, tulis angka 1. Wih, biasanya moderatornya gitu nggak? Ayo, yang kan 1. Woi, ayo tulis. Biar nggak ngantuk lah, ada sentuhan-sentuhan apa mencet-mencet keyboard. Nah, gitu loh. Jadi ada sentuhan-sentuhan yang memang dia konsisten dilakukan, ada sentuhan-sentuhan yang di luar rutinitas. Itu harus berkolaborasi bersama supaya tim itu jadi loyal. Kan gimana sih kok nge-treatment sampai malam kayak gitu? Mungkin kemarin gini, Mas Alvan marah nggak sama tim? Marah tuh pernah marah. Dan mungkin marah, tadi juga habis marah, tapi habis itu ya ketawa-tawa lagi. Marah itu dalam artian kita memberikan shock terapi. Kenapa kok shock terapi harus diberikan? Karena kalau cara-cara biasa dikasih tahu, itu tuh nggak manjur. Kayak ibaratnya tuh mereka udah bebel gitu loh. Masa udah dikasih tahu keulang lagi, dikasih tahu keulang lagi, dikasih tahu keulang lagi, itu namanya bebel. Nah, kalau bebel itu harus masuk caranya shock terapi. Doa zaman dulu, saya tuh sering dikasih shock terapi. Katanya Mas Alvan the best deal maker, masa nego hotel aja nggak bisa ngomongnya di depan orang banyak. Wah, harga diri saya langsung rontok gitu. Terus akhirnya wah saya harus yang terbaik pokoknya. Masa gitu aja nggak bisa, tapi cuma orang banyak yang kadang bikin kita nangis, kadang bikin kita sakit hati, itu namanya shock terapi. Karena apa? Udah dikasih tahu berkali-kali, tapi bebel, nggak paham, nggak masuk, itu namanya bebel. Cara kedua yang harus dilakukan apa? Shock terapi. Itu kayak gitu. Shock terapi ini lebih banyak manjurnya. Memang sedikit menyakitkan, tapi ini benar.
secara jangka panjang bagus. Karena mereka jadi sadar, oke ini kesalahan saya kurang paham ini, itu kayak gitu. Setiap orang yang nangis itu pasti dia sedang sangat terbuka bawah sadarnya. Nah, saat orang itu nangis, kita masukin, itu nanti mereka jadi sadar. Karena kalau nggak nangis tertutup. Orang yang biasa nahan nangis itu bisa jadi gila. Karena apa? Dia nahan sendiri. Kayak gitu. Jadi makanya dulu saya pernah belajar, Mas, caranya ngomong kayak gini. Ini namanya ngasih shock terapi. Ini nanti orang akan nangis saat diginiin. Kadang kita diem aja, kita lihat. Cuman ngomong satu kata, saya kecewa sih, jujur banget ini. Dari dalam hati saya ini saya kecewa banget. Ya, saya dulu pernah pakai cara ini, diam aja, tak lihat, nggak ngomong sama sekali. Dia nangis sendiri, dia ngomong sendiri, oh ya siap, saya siap melakukan perbaikan, aku nggak akan ulangin lagi. Kita diam aja, diam terus. Sampai saya janji siap, saya siap janji pakai surat, saya siap nulis ini itu. Kita diam aja. Nah, Mbak, udah sip, Mbak. Nah, nanti dia kepikiran terus sampai tidur, sampai nggak bisa tidur, pagi masih kepikiran. Itu saya pernah pakai cara itu, pagi itu matanya hitam di sini. Kenapa Mbak gitu? Ini saya kaget. Kenapa Mbak kayak gitu Mbak? Ya Mas, malam nggak bisa tidur, maaf banget ya Mas, ya maaf banget. Jujur saya nggak akan ulangi lagi ya, sip. Dah, pokoknya saya pengen berubah ya di sini ya. Dah, kita terus langsung happy lagi itu dia nanti, los ya kan. Bagaimana jika kita melakukan kesalahan di dalam prosesnya? Ada satu hal, tapi ini kadang sama leader ini jarang dilakukan. Kita duduk diam, mereka kita dudukkan, Mbak serius saya minta maaf banget, saya minta maaf banget. Leader tuh harus mau gitu. Karena saya dulu pernah melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Saya deal tapi diem aja. Akhirnya customer kecewa, komplain, marah-marah ke orangnya. Terus akhirnya orangnya yang dimarahin nangis. Waduh, cewek panjang nih. Rumusnya ya toh. Kita duduk berdua, diem, nggak ada sekat, nggak ada pembatas, dibuka. Intinya, Mbak, saya salah banget, saya minta maaf banget, jujur, saya minta maaf banget. Intinya maaf, nggak boleh keluar dulu sampai dimaafin. Nah, kan cewek kayak gitu ya. Pernah terjadi juga. Nah, pernah cerita sampai mana ini? Sampai cewek-cewek. Nek cowok gimana? Nek cowok lebih santai. Bro, sorry banget, serius, sorry banget, bro. Tapi nek cewek cowok kan nggak banyak diambil perasaan ya. Cewek. Nah, kalau cowok banyak baper, coba dicek. Jangan-jangan cewek dia, tapi parasnya cowok. Nah, itu kayak gitu. Cowok kok baper, leader kok baper, ya nggak boleh toh. Ya boleh sih sesekali, nggak apa-apa, tapi jangan kelihatan orang. Kayak gitu ya. Caranya kayak gitu. Yuk Mbak, next. Bagaimana menumbuhkan ownership dan ngasih rasa tanggung jawab nih, tak kasih nih. Pimpin dengan memberi contoh, jangan direction tok. Kayak gitu. Mas, kamu ke Jakarta ya? Kita belum pernah ke Jakarta. Ya elah, aku udah pernah ke Jakarta, masuk kamu belum? Tak bikin bisnis sendiri ya. Nanti jadinya kayak gitu. Aku pernah ke Jakarta, nggak paham ya maksud saya ya. Jadi, bagaimana menumbuhkan sifat itu? Tim mengambil isyarat dari pemimpinnya. Sangat penting untuk menghayati dan melaksanakan nilai-nilai yang telah Anda terapkan. Be authentic. Itu kalau culture mau jalan, kita sebagai pimpinan sendiri juga harus menjalankan culture-nya. Mas harus Mas dan Mbak. Ya kita harus Mas dan Mbak. Dan kita boleh menegur orang setelah 100 hari. Sebelum 100 hari jangan negur sama sekali. Kita harus membiasakan culture penerapan di perusahaan itu 100 hari. Ya, kita udah proof ngomong itu tuh. Karena kalau nggak kayak gitu ya nggak proof nanti, wah apaan sih Mas Alfani cuma ngomong doang, ngomong yang bahasa Jawa pada hari ini, ngomong pakai bahasa Jawa. Padahal nggak boleh ngomong bahasa Jawa. Nah itu loh. Ya. Nah, yang kedua, yang biasanya seorang leader itu harga diri, mosok saya salah harus mengakui. Ketika salah tuh leader harus, oke, ini salah saya minta maaf. Saya coba perbaiki untuk ke depan lebih baik. Ngomong kayak gitu. Berani nggak kita sebagai seorang leader kayak gitu? Ayo, coba berani nggak ngelakuin kesalahan? Bahkan saya kemarin lupa naruh masker di denda ya saya bilang ya saya minta maaf itu masker saya didenda kayak gitu.
Setiap ada hukuman, kalau itu karena kesalahan seorang leadernya, leader harus ada terdepan untuk mengakui itu. Itu kayak gitu. Minta maaf itu nggak lama, ngomong 1 menit, Pak Mujiono, maaf ya Pak ya, karena saya ngisi, ini Pak Mujiono jadi ngantuk, ini saya yang ngisi, besok saya belajar lebih baik lagi Pak ngisinya. Cuman ngomong itu kan simple, tapi leader itu kebanyakan harga diri, nggak mau ngomong kayak gitu, padahal ngomong itu simple, galak nggak apa-apa, tegas nggak apa-apa, tapi kalau salah minta maaf. Ya, kalau ada yang kurang pas diingetin, kalau ada yang kurang pas kita harus mau diingatkan. Oh, oke, salah, sorry. Kayak gitu. Jadi orang melihat kita, oh ya bisa jadi contoh. Kita harus dekat tanpa ada batasan. Ya, batasan boleh, tapi kayak bagaimana cara dekat tapi tetap orang itu respect adalah ya ini cara-cara kayak gini nih kita lakukan. Perhatikan tindakan kepemimpinan dari tim yang bekerja dengan kita. Jangan lupa ucapkan terima kasih, Mbak Rida, makasih ya hari ini, keren banget eventnya. Udah senyum belum itu? Senyum. Habis nangis sama saya, sorry Mbak tadi Mbak. Nah ini nanti saya habis ini perlu minta maaf nih, harus tak buat nangis ini tadi. Persis 10 menit sebelum acara mulai. Terus jadi kalau tak mention jadi nggak merhatiin, nah, itu kayak gitu. Ya nanti sesi sini saya minta maaf. Itu kayak gitu. Ya mungkin emosi orangnya sama saya, tapi ya saya lebih emosi tadi itu enggak ding. Ya apa namanya kayak gitu. Ya nanti minta maaf sendirilah. Matanya udah nggak merah lagi. Ya, merayakan pencapaian tim setiap ada kesempatan. Wih, keren kemarin deal dan semuanya. Kalau ada leader baru, biar panggungnya leader baru yang merayakan. Kita jangan ikut-ikut. Kita ngasih apresiasi aja ke leader barunya. Karena itu panggung mereka. Saya selalu pakai rumus itu. Ya iyalah, kalau ada kesalahan kita yang maju duluan, kita yang tanggung jawab. Kalau ada pencapaian, leader itu yang harus merayakan. Kita ngasih apresiasi ke leadernya. Ke timnya, kita ucapin terima kasih aja. Tapi kalau ada perayaan dan lain-lain, biar mereka yang merayakan. Karena ini panggung mereka. Gitu ya. Jadi jangan cuma pas perayaan doang datang, itu mah teknik komunikasi kayak gitu, biar kelihatan dewa, biar kelihatan bagus. Nanti ya secara sistem tim nggak jalan. Dorong tim kita untuk menemukan ide-ide dan membela ide tersebut, itu caranya pakai apresiasi. Jangan membunuh ide seseorang, nggak boleh. Gimana Mbak, ada masukan nggak gini? Oh bener juga ya, keren ini masukannya, ayo jalanin. Itu mengapresiasi. Padahal kadang kita tahu, wah salah ini salah ini salah ini. Tapi respon kita beda. Wah bagus ini, coba Mbak jalani dulu. Sikat dulu deh, aku percaya deh sama kamu, hajar. Tim merasa membeli, tim merasa dikasih kepercayaan. Akan kita jadi enak, jadi enteng. Ya gitu. Gitu. Next Mbak. Kita selesaiin 10 ya. Habis itu istirahat salat asar dulu. Mendengarkan 2 kali lebih banyak dibanding berbicara. Ya, leader itu harus pendengar yang baik. Mau sampai panas kupingnya juga harus dengerin. Feedback panas, feedback yang bikin sakit hati, dengerin pokoknya. Stay available, mudah untuk di-reach ketika tim ingin mendiskusikan masalah dan solusi dengan Anda. Itu makanya kenapa HP saya itu jarang mati, centang 2 terus. Dari supaya tim available. Leader itu harus bisa diandalkan sama timnya, harus bisa gampang dikontak sama timnya, dikontak sama orang yang membutuhkan. Jangan susah kalau dikontak. Leader tuh harus kayak gitu. Ya, HP saya tuh aktif terus tuh. Kadang jam 12 dikontak. Halo Mas Alvan, lama nggak telepon-teleponan. Nggak, saya lagi capek banget tuh kadang. Halo Mbak, wah ya Mbak, keren banget ya kamu Mbak. Terus habis itu HP-nya tak taruh. Terus biasanya Mbak, maaf semalam ketiduran. Padahal udah capek banget pikiran saya, nggak mau ditelepon. Kayak gitu ya ada juga. Tapi kan respon orang ya. Respon kita menerima tuh beda. Kayak gitu. Saya mencoba selalu fast respon apapun kondisinya. Karena bagi saya tim itu termasuk keluarga dan setiap ada masalah di tim itu berarti masalah saya juga. Itu saya selalu kayak gitu.
Jadi apapun kondisinya, saya harus tetap available untuk dihubungin sama mereka. Mereka nge-reach saya gampang, kalau ada masalah ya gampang. Kadang kalau ada masalah ya, Mbak, buat ngelatih kedewasaan ya Mbak, sorry saya nggak ngasih solusi yang spesifik, tapi solusinya tak kembaliin ke Mbak Dina lagi, misal kayak gitu. Belajar lebih dewasa pokoknya Mbak, ini karena bagus buat teman-teman semuanya. Kadang tak gituin tapi tak jawab tetepan. Saya mencoba itu. Itu makanya menurut saya small things itu matters banget buat saya. Di kontak aja susah, apalagi di kehidupan nyata. Itu kayak gitu. Ya. Dorong tim untuk menantang kita, ide-ide kita, puji dan apresiasi karena mereka, wow ide saya tuh kalau ada ide selalu dihujat dulu. Tapi ya nggak apa-apa, saya senang kalau ide saya dihujat. Antara saya yang benar atau mereka yang benar, atau dua-duanya salah. Tapi tim itu berani speak up, ngomong. Itu tim yang merasa dihargai. Kadang ada tim yang takut karena setiap idenya, itu ide apa nggak bagus. Sering tahu kayak gitu. Jadi tim cenderung pasif. Tapi saya bersyukurnya tim itu aktif semua. Mas, ini kemarin udah kita coba tapi gini, keren. Ya udah coba yang caramu aja kalau kayak gitu. Ini kan respon. Iya, respon kita tuh ngaruh ke tim kita. Ya. Fasilitasi, jangan memberikan ceramah. Nah, ini orang-orang tertentu biasanya yang tak kasih ceramah. Nek udah bebel tak kasih ceramah. Nek nggak bebel itu ya tak kasih. Oh ya oke. Nah, itu. Tapi nek saya udah ceramah tuh kadang-kadang gedek aja dengan hati saya tuasnya, tapi ya tetap sabar saya walaupun gedek kayak gitu tuh, tetap saya pengen dia jadi versi terbaik di dalam hidupnya tuh saya pengen. Tujuan saya tuh itu. Kalaupun dia jadi baik karena kita, dia jadi banyak kompetensi karena kita, itu mereka menjalankan itu jadi amal jariah buat saya. Itu kayak gitu. Itu jadi amal jariah ya, ibadah saya sering telat atau kadang sering kelewatan. Minimal punya amal jariah lah yang bisa nolongin saya. Kayak gitu. Terakhir, berikan feedback yang jelas dan bermanfaat untuk semua orang. Kasih feedback, dan mereka tuh harus mau, gini, kita harus mau ngasih feedback ke mereka, kita harus terbuka dengan feedback mereka kita. Ya, kayak gitu. Jangan emosional kalau dikasih feedback. Oh ya, oke sip, saya akui, saya salah, benar feedback, masukannya bagus banget, terima kasih. Coba saya jalankan. Gitu, teman-teman semuanya, kita istirahat sholat asar dulu. Mbak Nifda, tak kasih, tak balikin waktunya ke Mbak Nifda lagi. Thank you banget teman-teman semuanya. Oke.